Halo, good morning, selamat datang Bapak Ibu, apa kabar? Kok masih lemes nih pagi-pagi, sudah sarapan tadi di belakang? Sudah? Semuanya jawabnya masih dalam hati. Kalau gitu saya mau kasih semangatnya dengan pantun pagi dulu, saya boleh minta cakepnya ya. Yang terdengar cakepnya paling kencang, nanti kita doakan rezekinya makin banyak di tahun 2024. Amin. Amin. Kalau rezeki langsung cepat ya Pak, ya kencang. Beli kopi di Taman Ratu. Kami ucapkan selamat pagi dan izinkan saya membuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu sekalian untuk Anda. Senang sekali nih mendengar suara Bapak dan Ibu yang lebih bersemangat lagi di pagi hari ini. Karena tepat sekali hari ini saya Jessica William akan menemani Bapak dan Ibu sekalian para praktisi yang bergerak di bidang fintech. Sebentar, saya melihat kenapa wajahnya banyak berkerut-kerut ya. Apakah karena Bapak dan Ibu selalu waspada seperti video pembuka kita? Karena betul sekali di hari-hari seperti saat ini di era digital yang sedang terjadi, Bapak dan Ibu kita semua harus terus berwaspada, setuju ya? Karena kita bisa lihat cyber security menjadi hal terpenting di dalam dunia fintech dan pastinya si pembobolnya ini selalu one step ahead alias tamu yang gak diundang datang tapi selalu mampir. Nah hari ini tepat sekali Avtech dan juga Horangi ingin mengajak Bapak dan Ibu mendapatkan update terbaru, membuat Bapak dan Ibu tetap bisa berwaspada, tetapi yang paling terpenting bisa bobok dengan tenang. Nah seperti apa solusi-solusi menariknya? Kita akan menghadirkan bersama-sama tentunya dalam acara Building a Resilient Future in Cyber Security for Fintech Today. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Anda Horangi dan juga Avtech. Ya Bapak dan Ibu, hari ini ada banyak sekali agenda acara menarik di mana nanti ada para praktisi yang luar biasa, expertise yang akan hadir satu persatu. Dan di akhir acara kita juga punya panel diskusi yang dimana akan mengajak Bapak dan Ibu untuk boleh berinteraksi. Dan selain itu Bapak dan Ibu juga kami tentunya sangat mengharapkan Bapak dan Ibu bisa sedikit menceritakan seperti apa isu ataupun case-case yang terjadi. Sehingga kita bisa belajar bersama-sama update terkini yang terjadi dalam dunia cyber security. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kami ingin meminta nih kesediaan Bapak dan Ibu untuk berkenan mengisi dan meluangkan waktu sejenak yaitu feedback form, di mana QR code-nya sudah kami siapkan di meja Anda masing-masing. Ini adalah salah satu persyaratan ya Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan e-certificate yang sudah disiapkan serta souvenir eksklusif dari Horangi dan juga Avtech hari ini. Silakan nanti boleh di-scan, diambil waktu untuk Bapak dan Ibu sekalian dan jangan lupa untuk di akhir atau di ending dari pengisian dari feedback form tersebut, Bapak dan Ibu kami mohon berkenan untuk men-screenshot untuk dapat ditunjukkan nanti di area registrasi agar dapat membawa pulang langsung souvenir eksklusif yang sudah kami siapkan. Baik, selain Bapak dan Ibu, para tamu spesial saya yang sudah hadir dalam acara Horangi dan juga Avtech hari ini, telah hadir juga banyak tamu-tamu yang merupakan para expertise yang nanti akan men-sharingkan pengalaman-pengalaman beliau yang rasanya tidak lengkap apabila kita tidak menyapa dan memperkenalkannya satu persatu. Yang pertama saya ingin menyapa selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Slamet Aji Pamungkas, Deputi Bidang Keamanan Cyber and Sandi Perekonomian Badan Cyber dan Sandi Negara Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan? Assalamualaikum Pak. Thank you for coming. Baik. Berikutnya telah hadir bersama kita juga Bapak Roni Gunawan selaku Wakil Kepala Departemen Enabling Infrastruktur dari Avtech. Boleh kita berikan tepuk tangan sambutan terhangat? Yes, berikutnya sudah hadir bersama dengan kami yaitu Eksekutif Tim ISACA Indonesia Chapter. Ada Bapak Marcelinus Wendra. Halo Pak. Lalu kami juga turut menyapa Ketua Umum Asosiasi Cloud Computing Indonesia yang telah hadir ada Bapak Alex Budianto. Dan juga kami ingin memperkenalkan telah hadir ada Head of Product and Engineering Broom.id ada Bapak Rizky Adriawan. Pak Rizky juga nanti akan gabung di panel diskusi kita hari ini ya Pak. Serta kalau dari tadi saya menyapa para gentleman, selanjutnya saya ingin menyapa seorang ibu ataupun juga seorang beautiful ladies. Saya ingin menyapa yaitu Cyber Security Consultant dari Horangi, sudah hadir bersama kita Ibu Jenis Low. Halo Bu Jenis. Baik,
Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang telah Jessica sampaikan hari ini, Horangi berkolaborasi dengan Aftek telah menyiapkan beberapa agenda menarik. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak dulu nih Bapak Ibu pas lagi pegang handphone, bagaimana kalau langsung boleh memfollow akun sosial media dari kami. Nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan update-update dari acara Horangi dan Aftek, di mana Bapak dan Ibu langsung boleh mampir ke @horangi_cybersecurity dan juga @fintech_id. Dan juga Bapak Ibu mungkin yang sudah punya LinkedIn silakan untuk boleh follow di LinkedIn kami yaitu di Horangi Cyber Security. Akan ada banyak update menarik, informasi-informasi terkini yang akan Bapak dan Ibu bisa dapatkan dengan memfollow sosial media dari kami. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, rasanya sudah tidak sabar kita akan memulai seluruh rangkaian acara dari Building a Resilient Future in Cybersecurity for Fintech Today. Dan untuk itu, untuk langsung menyampaikan welcoming address dan menyapa Bapak dan Ibu secara personal, kami ingin mengundang langsung ini dia Wakil Kepala Departemen Enabling Infrastructure Aftek. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Roni Gunawan. Selamat pagi Pak Roni. Tes. Oke. Semangat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Slamet Aji Pamungkas selaku Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Perekonomian BSSN. Selamat pagi Pak. Yang berikutnya Bapak Marcelinus Wendra selaku perwakilan dari ISAKA Indonesia. Selamat pagi Pak. Yang selanjutnya Bapak Alex Budianto selaku Ketua Asosiasi Cloud Computing Indonesia. Selamat pagi Pak Alex. Yang berikutnya Bapak Rizky Andriawan selaku Head of Engineering Product Broom ID. Selamat pagi Pak. Yang berikutnya Ibu Jenislo, Cyber Security Konsultan Horangi. Selamat pagi Ibu. Yang berikutnya kepada seluruh peserta yang mewakili regulator, industri dan juga anggota Aftek. Jadi di kesempatan kali ini saya mewakili pengurus Asosiasi Fintech Indonesia, juga Departemen Enabling Infrastruktur, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara ini, di mana saya juga tadi menyampaikan terima kasih kepada para calon keynote speaker, terus para moderator dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Nah, yang berikutnya kami juga menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu perwakilan perusahaan anggota Aftek, perwakilan instansi pemerintah, pengamat serta publik yang hadir pada kegiatan siang ini. Jadi seperti judul acaranya ya Bapak Ibu sekalian, jadi acara ini merupakan kolaborasi antara Horangi dengan Asosiasi Fintech, di mana acara ini sebenarnya acara rutin yang sering diadakan oleh Aftek, khususnya untuk memberikan ilmu pengetahuan atau wawasan tambahan bagi seluruh anggota Aftek maupun masyarakat umum. Di mana acara ini bisa dibilang rutin diselenggarakan oleh Aftek, di mana topik yang kita selenggarakan itu senantiasa berganti atau berubah. Jadi teman-teman di sini bisa mendapatkan berbagai macam ilmu atau pengetahuan dan wawasan dari berbagai aspek ya, terutama dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Terus sebagai perkenalan juga, di awal saya ingin menyampaikan bahwa Aftek ini sudah berdiri sejak tahun 2016, di mana tahun 2019 itu Aftek sudah ditetapkan oleh OJK sebagai salah satu asosiasi yang mewadahi penyelenggaraan inovasi keuangan digital, di mana untuk menjadi rekanan dari OJK ini Aftek juga udah ditunjuk melalui peraturan OJK nomor 13 tahun 2018, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan bisnis fintech ini bisa dibilang OJK sudah menunjuk Aftek sebagai salah satu asosiasi resmi yang bisa mewadahi Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan bisnis. Terus dari keanggotaan sejak tahun 2014 Aftek sudah memiliki 330 anggota sampai dengan saat ini. Jadi jumlahnya sudah sangat banyak ya Bapak Ibu sekalian, di mana jumlahnya ini juga terus meningkat setiap tahun karena memang industri fintech ini terus tumbuh berkembang. Di mana dari 330 anggota ini bisnisnya macam-macam Bapak Ibu sekalian. Jadi per hari ini saja ada sekitar 25 bentuk bisnis model yang menjadi anggota Aftek. Jadi
jumlah membernya sangat bervariasi dari berbagai bidang ini ya, bidang bisnis ya. Di sini juga kita bisa melihat bahwa kolaborasi yang nanti kita bisa selenggarakan itu sangat luas sekali. Jadi ini merupakan satu kolaborasi bisnis juga yang bisa kita kedepankan nantinya. Terus Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, kalau kita highlight sedikit industri keuangan digital atau fintech ini, pada saat ini setelah menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat dalam beberapa dekade terakhir, khususnya pasca COVID ya, karena memang era digital ini tumbuh pesat setelah era COVID, di mana semua orang sangat mengandalkan digitalisasi. Terus dengan pertumbuhan ini, industri fintech dan ekosistem ekonomi digital mengalami peningkatan yang signifikan, di mana Avtech turut berkontribusi dalam perkembangan apabila dilihat dari variasi bisnis model ya. Nah, saat ini kalau kita lihat peningkatan inklusi digital itu sudah mencapai angka di 85,10% pada tahun 2022, dan target di tahun 2024 ini itu sudah mencapai angka 90%. Jadi kita bisa bilang bahwa inklusi digital di Indonesia akan mencapai puncaknya nanti mudah-mudahan di tahun 2025, karena bisa kita bilang bahwa Avtech bersama dengan para pelaku usaha industri ini bisa mendukung program pemerintah yang ingin mengedepankan inklusi digital di tahun 2025. Terus, nah untuk mendorong perkembangan industri fintech ini ternyata peran industri cloud juga sangat membantu ya di sini, karena kita lihat bahwa tanpa adanya dukungan industri cloud, otomatis perkembangan industri fintech ini juga tidak berkembang sepesat seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dimana kalau kita lihat saat ini rata-rata para perusahaan yang bergerak di bidang inovasi keuangan digital ini menggunakan sarana cloud sebagai salah satu infrastruktur penunjang dalam perkembangan bisnisnya. Kalau kita lihat sekarang dari mulai penyimpanan, keamanan data, resiliensi teknologi cloud, skalabilitas dan efisiensi serta pengelolaan data itu kita lihat menjadi lebih baik dari waktu-waktu, di mana untuk pelaksanaan ini tentu saja ada dukungan dari infrastruktur cloud yang kita gunakan. Terus kemarin kita juga Avtech melakukan annual member survey ya di tahun 2002-2023. Kalau kita lihat berdasarkan annual member survey Avtech di tahun 2002-2003, rata-rata para audiens itu menyampaikan bahwa 56% responden belum memiliki data center. Sehingga ini menjadi peluang bagi para perusahaan cloud untuk menggarap bisnis cloud di Indonesia. Terus 66,7 responden percaya bahwa infrastruktur cloud adalah teknologi yang paling dibutuhkan. Ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa keberadaan infrastruktur cloud ini bisa mendukung perkembangan bisnis ya. Terus terkait dengan disaster recovery plan, 60% responden menyampaikan bahwa telah menggunakan fitur DRP Cloud ini, sehingga kita bisa lihat bahwa dari angka ini saja kita bisa menyimpulkan bahwa sukses story perkembangan industri cloud ini didukung oleh perkembangan industri cloud itu sendiri. Terus kalau kita lihat adopsi fintech ini memang saat ini menemukan adanya beberapa challenge ya, terutama di era digitalisasi ekonomi ini, di mana menurut BSSN, data yang dikutip dari BSSN, memang saat ini terjadi penurunan sebesar 24,4% dari tahun sebelumnya masalah security. Terus kita juga di Indonesia masih mengalami 279 juta serangan cyber pada tahun 2023, sehingga dalam rangka menjaga prospek bisnis ke depannya, kita berharap bahwa permasalahan cyber ini bisa diturunkan ya, karena ketika cyber security ini sudah bisa diminimalisasi, maka tingkat kepercayaan publik terhadap inovasi keuangan digital juga semakin meningkat. Karena bisa dibilang perkembangan ini juga erat kaitannya dengan masalah security. Kalau security-nya kurang bagus, otomatis kepercayaan pelanggan atau masyarakat terhadap inovasi keuangan digital ini juga bisa terancam. Terus kalau kita lihat beberapa tantangan seperti keterbatasan akses infrastruktur, keamanan, perlindungan data pribadi, penerapan prinsip tata kelola, resiko, kepatuhan, serta literasi keuangan masih perlu menjadi fokus bagi pemangku kepentingan dan semua pihak dalam menuju masa depan ekonomi Indonesia yang inklusif, setara, dan merata. Nah itu yang ingin saya sampaikan di awal ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita juga nanti akan belajar banyak dari para narasumber yang nanti akan hadir setelah sesi ini, di mana para narasumber dan expert ini akan membahas berbagai macam peran yang mereka jalankan di industri fintech ya, terutama dalam menavigasi tuntutan kepatuhan yang semakin kompleks dan dinamis di tingkat lokal. Terus kalau kita lihat kolaborasi antara sektor fintech, perbankan, pemangku kebijakan dan masyarakat ini juga
penting untuk menciptakan sebuah ekosistem keuangan yang lebih aman dan tangguh terhadap ancaman cyber. Nah, dari berbagai nanti narasumber yang menjadi panelis di sesi ini, kita juga akan berharap bahwa pembahasan ini merupakan momentum yang sangat baik untuk berbagi wawasan dan pengalaman terkini. Saya sangat menantikan nantinya diskusi yang kita jalankan ini bisa produktif, dan kita juga berharap nanti semua rekan-rekan yang hadir di kesempatan ini bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi rekan-rekan sekaligus untuk menjalankan kegiatan bisnisnya ya. Saya yakin bahwa melalui dialog dan kolaborasi yang telah kita lakukan bersama ini akan merancang solusi inovatif yang akan membuat industri fintech ini makin berkembang. Akhir kata, saya mewakili Avtek mengucapkan terima kasih banyak kepada Horangi, beserta kepada seluruh narasumber dan partisipan yang hadir, dan kita berharap bahwa semua peserta yang hadir di kesempatan kali ini akan memperoleh banyak manfaat dari ilmu, wawasan maupun pandangan yang nanti disampaikan oleh para narasumber maupun keynote speaker. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni Gunawan yang sudah menyapa kita semua. Dan tadi kita sudah dengarkan bahwa kedepannya memang akan menjadi challenge atau tantangan bersama yang akan membuat Bapak dan Ibu sekalian dalam industri saat ini mau tidak mau untuk dapat menemukan sebuah solusi yang tepat, memberikan kewaspadaan kepada kita semua bagaimana menjaga dari sisi cyber security. Dan tepat sekali hari ini Bapak dan Ibu kita kedatangan seorang tamu spesial yang akan menghadirkan keynote remarks-nya, di mana hari ini kita akan menyambut bersama-sama Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi dari Perekonomian Badan Cyber dan Sandi Negara Indonesia yang sudah hadir. Boleh kita tepuk tangan dengan meriah menyambut Bapak Slamet Aji Pamungkas. Selamat pagi Pak. Ini menarik karena menuju Indonesia Emas ya Pak ya, 2045 ini tantangannya besar untuk setiap industri kecil, menengah dan besar. Terutama permasalahan cyber security. Seperti apa Pak? Silakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat ya. Terima kasih untuk Pak Rod dan rekan untuk saya bisa sedikit menyampaikan sesuatu sehubungan dengan tugas BSSN untuk mengamankan cyber di Indonesia. Kalau saya harus menjelaskan banyak, kayaknya 60 menit juga kurang nih Mbak. Saya punya waktu sekitar 15 menit, mungkin akan saya sampaikan beberapa hal pointer ya Bapak Ibu ya. Bahwa mungkin nggak usah pakai ini nggak apa-apa Mas, next saja. Jadi Bapak Ibu, sewaktu saya diskusi dengan teman-teman di Kemenko Perekonomian, di mana Indonesia rencana jangka menengah dan jangka panjang di 2045 diharapkan Indonesia emas, Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi masuk 5 besar ekonomi dunia. Nah, salah satu yang diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian nasional adalah ekonomi digital. Ekonomi digital diharapkan mampu mendukung perekonomian nasional menuju Indonesia emas. Kemudian dari ekonomi digital tersebut Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu di sini, termasuk saya dan sebagainya, transformasi digital menuju ekonomi digital itu sebagian besar dari kita bicara tentang indahnya ekonomi digital ya Bapak Ibu ya. Ekonomi digital itu sangat indah, mau usaha mikro sampai usaha besar. Usaha mikro, kecil, menengah maupun usaha besar. Jadi gambarannya begini Bapak Ibu, mungkin saya singkat saja karena ekonomi digital itu pada saatnya nanti yang saya usulkan ke Kemenko Perekonomian adalah ada tambahannya yaitu ekonomi digital yang diamankan. Karena berdasar pengalaman
ekonomi digital itu bisa membawa kita ke puncak, tapi pada saat terjadi gangguan digital, gangguan keamanan cyber, bisa jadi yang di puncak itu bisa langsung turun menjadi ke dasar lagi. Contoh mikro adalah, mohon maaf kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, jangan bosan dengan contoh yang saya sampaikan ya. Contoh mikro tadi saya juga ngobrol dengan beberapa rekan di belakang tentang pemanfaatan QRIS ya Bapak Ibu ya. QRIS, marketplace dan sebagainya. Saya juga pernah bicara di depan Bank Indonesia, ternyata ketemunya dengan Ibu Kris Indonesia, jadi saya sempat diprotes juga, tapi saya harus menyampaikan sesuatu karena literasi digital itu harus mulai dari yang mikro sampai dengan yang pengusaha besar, konglomerat dan sebagainya. Jadi begini, saya ditugaskan untuk, jadi BSSN itu tugasnya adalah menjaga keamanan cyber nasional. Cyber nasional itu tidak hanya pemerintah tapi juga sektor perekonomian termasuk swasta. Mulai dari, kebetulan saya di Deputi 4, Deputi Keamanan Cyber dan Sandi Perekonomian. Makanya saya hari ini ditugaskan untuk hadir di sini. Contohnya, contoh mikro nih Bapak Ibu, waktu saya ketemu langsung dengan tetangga saya. Jadi setiap kali saya berangkat kantor, saya senang sekali melihat bahwa tukang bubur ayam, tukang soto sudah dikerubuti oleh rekan-rekan dari, ada Gojek, ada GrabJack ya. Mereka mesan GoFood dari rumah, artinya sekarang tukang bubur ayam pelanggannya tidak hanya dari sekitar perumahan saya, tapi sudah meluas kemana-mana. Pemanfaatan ekonomi digital dengan mereka masuk ke marketplace Bapak Ibu. Pangsa pasarnya meningkat dan dia juga bisa memberikan lapangan kerja ke orang lain. Saya beli bubur ayam, yang dapat rezeki bukan hanya tukang bubur ayam tapi juga tukang ojek yang mengantarkan. Kemudian kalau saya makan di situ, saya juga tidak harus bawa uang cash. Karena ternyata sudah menggunakan QRIS Bapak Ibu. Oke. Jadi indah sekali ekonomi digital. Saya juga tidak harus pura-pura merelakan kembalian yang kurang ya. 2.000, 3.000 Pak, nggak ada 2.000-an ya udah ambil aja, padahal sebetulnya ikhlas nggak ikhlas kan. Ya enggak. Tapi setiap hari kurang 2.000, kurang 3.000, masa pedagang nggak nyiapin uang receh 2.000-an sih. Terutama 1.000-an yang mereka nggak punya. Tapi Bapak Ibu, alhamdulillah itu adalah indahnya ekonomi digital, termasuk fintech itu kan bagaimana kita bertransformasi digital dari transaksi manual menjadi transaksi yang digital. Kalau QRIS masuk fintech ya berarti Bapak Ibu ya, masuk ke teknologi keuangan untuk mendukung perekonomian kan ya. Nah masalahnya adalah waktu itu bukan tukang bubur, saya di tukang soto Lamongan. Dia mengeluh bahwa sudah 2 minggu jualan tapi rekeningnya belum nambah. Nah itu makanya saya mengajak sekali Bapak Ibu kalau nanti memasarkan juga sekaligus diberikan literasi digital ke tingkat yang paling rendah. Pengusaha mikro pun diberikan tentang literasi digital. Tidak hanya indahnya ekonomi digital tapi juga mitigasi risiko, manajemen risiko, pemanfaatan teknologi digital. Dia taunya kalau dia pakai QRIS nanti tiap akhir bulan atau awal bulan akan dapat transferan dari perbankan hasil transaksinya. Padahal pada kenyataannya ternyata Bapak Ibu itu kejadiannya seperti di salah satu masjid atau musola ya. Ternyata QRIS-nya pedagang itu ditempeli oleh salah satu pembeli Bapak Ibu. Jadi yang jualan siapa, yang dapat uangnya siapa. Poin yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita perlu menyampaikan juga literasi digital kepada pengusaha mikro sampai ke pengusaha besar. Karena serangan cyber itu tidak pandang bulu mikro maupun makro. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ekonomi digital ini seperti saya bilang sangat indah. Tapi saya sebagai
orang BSSN melihat beberapa hal. Tadi kalau Pak Roni menyampaikan ada 279 juta serangan cyber di tahun 2023 ya. Alhamdulillah sudah menurun sangat besar. Di tahun 2022 itu hampir 976 juta, belum tentu serangan cyber, tapi anomali traffic. Artinya setiap hari saya menemukan sekitar 3 juta anomali traffic yang berpotensi menjadi serangan cyber Bapak Ibu. Mulai serangan cyber ke ekonomi yang mikro sampai ke makro. Nah, kemudian apa yang harus kami lakukan Bapak Ibu kalau misalnya sebagai penjaga keamanan cyber di Indonesia, bagaimana kami mendukung berjalannya ekonomi digital yang stabil, yang kondusif dan sebagainya, di mana tantangan kami di 2022 itu seperti ada sebutkan tadi, sehari ada 3 anomali traffic. BSSN meskipun instansi pemerintah tapi ada satgas yang tugasnya memantau anomali traffic 24/7 Bapak Ibu. Begitu anomali traffic itu menghasilkan keanehan, tugas kami memberikan notifikasi kepada pelaku penyelenggara sistem elektronik untuk kami berikan notifikasi, kami ingatkan bahwa website Anda, aplikasi Anda mengalami anomali traffic. Nah sayangnya mungkin termasuk Bapak Ibu di sini saya belum punya data Bapak Ibu. Mau domain name, mau IP public, ataupun PIC yang bisa saya hubungi kalau suatu saat saya menemukan anomali traffic di domainnya Bapak Ibu. Kejadiannya adalah bahkan pernah terjadi anomali trafficnya itu kami deteksi sebagai potensi serangan cyber, kami berikan notifikasi tapi tidak menjawab. Notifikasinya bulan April 2023. Anomali belum tentu serangan, tapi kami berharap ada respon dari para penyelenggara sistem elektronik. Karena 2-3 kali kami ingatkan tidak ada respon, kami berasumsi bahwa anomali itu tidak masalah. Karena anomali bisa jadi sesuatu yang bagus. Kalau Bapak Ibu websitenya buka lowongan kerja, mungkin yang biasanya hanya diakses oleh 100, bisa jadi diakses oleh 100.000 atau 1 juta akses kan ya. Tapi ternyata anomali yang terjadi di bulan April 2023 baru terjadi insidennya di bulan Januari kemarin 2024 di salah satu organisasi cukup besar. Ternyata selama hampir berapa tuh? Hampir 8 bulan itu menjadi semacam apa? APT ya Bapak ya. Advanced Persistent Threat. Si anomali itu, si pelaku itu ternyata hanya berdiam diri di tempat tersebut menunggu peluang untuk melakukan serangan yang sebenarnya. Hal-hal seperti itu yang harus kami ingatkan ke Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Seperti contoh tahun 2023 ada salah satu perbankannya yang cukup heboh terkena ransomware, tapi beruntungnya adalah tadinya saya berharap Pak Teguh dari Kominfo hadir nih. Karena beliau ahlinya, beliau yang menyusun undang-undang tentang pelindungan data pribadi. Di jadwal kayaknya ada, tapi saya nggak melihat ada Pak Teguh di sini. Bapak Ibu bisa bertanya sepenuhnya ke teman-teman Kominfo. Jadi, undang-undang pelindungan data pribadi mengatur bagaimana kita sebagai penyelenggara sistem elektronik harus menjaga data pribadi dari pegawai kita maupun customer kita. Data tidak lagi sebagai aset, tapi data sebagai amanah. Kalau pada waktu itu misalnya BSI yang kena ransomware itu sudah berlaku undang-undang pelindungan data pribadi, undang-undang PDP ini akan berlaku efektif bulan Oktober 2024. Sanksinya ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata, ada sanksi pidana.
Kalau saya sebagai nasabah merasa bahwa data saya bocor akibat salah satu penyelenggara sistem elektronik yang mengolah data saya, maka saya bisa menuntut dengan maksimal 2% dari revenue Bapak Ibu. Kalau yang menuntut 50 orang sudah 100% revenue-nya ya. Nah itu sebetulnya saya berharap sekali tadi ada Pak Teguh dari Kominfo yang bisa menjelaskan hal itu karena secara hukumnya Pak Teguh yang jago. Nah, tugas kami di BSSN adalah menghindarkan hal tersebut, meminimalisir atau mengeliminir terjadinya hal tersebut. Makanya kami harus menjaga betul supaya sistem yang milik Bapak Ibu miliki tidak sampai terserang oleh serangan cyber, tidak sampai terjadi data breach atau bocor data. Begitu bocor data akibat hacker masuk ke sistem Bapak, Ibu, maka sekarang tidak hanya reputasi, tidak hanya finansial, tapi risikonya adalah risiko hukum Bapak Ibu. Jadi mungkin teman-teman Aftek ini suatu saat mungkin perlu ya mengundang lagi Pak Teguh dari Kominfo untuk menjelaskan tentang sisi hukum dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, kemudian BSSN bisa melakukan apa? Kami bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu semuanya. Pertama, kami bisa melakukan, karena gini Bapak Ibu, ada peraturan Presiden nomor 82 tahun 2022 tentang pelindungan infrastruktur informasi vital. Dibagi menjadi 8 sektor, salah satunya adalah sektor keuangan. Bapak Ibu di sini masuk di sektor keuangan. Di BSSN bahkan ada satu direktorat khusus yang menangani keamanan cyber dan sandi sektor keuangan. Yang sekali mungkin kami kurang sosialisasi juga, jadi Bapak Ibu belum kenal dengan program-program kami. Tapi artinya kami sebetulnya punya tugas melindungi Bapak Ibu supaya sistem yang Bapak Ibu punya lebih diamankan, tidak ada jaminan keamanan 100%-nya. Pertama, kalau perlu kami diberi domain atau IP public. Kalau IP public biasanya keberatan, kasih ke kami domain yang harus kami monef setiap hari. Berikut PIC yang bisa kami hubungi kalau terjadi sesuatu. Kalau suatu saat kami menemukan anomali traffic di domain Bapak Ibu, kami akan memberikan notifikasi. Bapak Ibu boleh merespon, boleh tidak. BSSN tidak sampai saat ini bukan sebagai penyidik. BSSN sebagai mitra, sebagai teman, sebagai pendamping. Jadi kalau Bapak Ibu kami kasih notifikasi tidak merespon, tidak ada hukumnya, tidak ada sanksinya. Cuma sayang aja jadinya kami tidak mendapatkan data respon dari Bapak Ibu, kejadiannya sebetulnya apa. Oke. Kemudian ada juga sebetulnya fasilitasi kita bisa bekerja sama untuk capacity building. Kemudian sekarang di Bandung kami sedang bekerja sama dengan sektor keuangan. Sekarang kami 2 hari kemarin dan hari ini di Bandung sedang melakukan pengukuran tingkat kematangan pelaku sektor keuangan di Jawa Barat. Jadi kami bisa membantu Bapak Ibu melakukan self assessment, kami bantu dengan instrumen yang kami punya, jadi Bapak Ibu bisa menilai sendiri dari nomor 1 sampai 5 tuh level saya sudah level berapa untuk masuk ke ekonomi digital. Kalau levelnya masih 2, nanti akan muncul advice atau saran-saran untuk perbaikan supaya meningkat syukur-syukur menjadi 4 atau 5. Oke, kemudian kami juga menyediakan program capacity building, peningkatan kapasitas untuk pelaku di sektor keuangan. Pada dasarnya semua program BSSN adalah gratis. Kalaupun nanti kami kehabisan anggaran, mungkin yang terjadi kita akan sharing anggaran Bapak Ibu. Tapi tidak ada, Bapak Ibu kalau nanti ada dari BSSN bilang, kalau ikut kegiatan kami berbayar, mohon jangan dihiraukan. Karena tidak ada program berbayar di BSSN. Yang ada mungkin nanti kita akan kolaborasi. Misalnya Bapak Ibu yang menyediakan lokasinya, menyediakan tempatnya, menyediakan pesertanya, kami yang menyediakan narasumbernya dan
topik-topik pelatihan yang bisa diikuti oleh teman-teman dari pelaku di sektor keuangan. Banyak Bapak Ibu, apa saja ya? Coba next Mas. Karena ini banyak sekali kalau saya harus bicara semuanya. Terus aja coba beberapa, terus lanjut aja. Nah ini yang bisa kami lakukan apabila terjadi beberapa hal yang mengganggu kinerja aplikasi atau sistem Bapak Ibu, mulai dari kebocoran data, ransomware, insiden web defacement dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya nasabah disimpan datanya di sistem Bapak Ibu, datanya bocor, maka Bapak Ibu akan kena Undang-Undang PDP mulai Oktober 2024. BSSN menawarkan satu kerjasama di mana nantinya data Bapak Ibu yang mengalir tidak lagi data flat tapi kita bisa encrypt Bapak Ibu. Jadi kalaupun dicuri oleh para pencuri, penjahat hacker, penjahat cyber, data Bapak Ibu yang dicuri itu adalah data yang sudah dienkripsi. Tidak akan bisa dibaca dan dibocorkan oleh para penjahat cyber. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, banyak sekali yang bisa kita kerjasamakan. Banyak sekali Bapak Ibu yang belum kenal dengan BSSN dan belum tahu bagaimana BSSN punya tugas mendampingi Bapak Ibu untuk keamanan cyber. Kira-kira itu saja dulu Mbak yang bisa saya sampaikan, karena panjang sekali kalau saya cerita, mungkin suatu saat kita akan diskusi lebih lanjut, saya mungkin akan memberikan kesempatan menjadi panelis, dan kalau sekarang ini tugas saya hanya keynote. Terima kasih Bapak Ibu, salam kenal dari BSSN, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk mengamankan cyber di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, mohon izin Pak ya, boleh untuk tetap berkenan bersama dengan kami di depan karena zamannya digital nggak seru kalau kita nggak wifi Pak. Wifi bareng-bareng sama semua yang hadir hari ini, namun saya ingin mengundang terlebih dahulu seluruh jajaran tamu VIP, para panelis, para moderator untuk boleh berkenan bergabung bersama-sama. Perwakilan dari Horangi dan juga Aftek. Pak Roni untuk boleh gabung, kita wifi bareng ya Pak Haji ya. Ini kalau mendengar Pak Haji Slamet Pamungkas, ini saudara jauh apa dekat sama Bambang Pamungkas Pak? Aman ya Pak ya? Suka namanya? Itu nama untuk anak terakhir. Oh, untuk nama anak terakhir ternyata. Yang penting tetap Pak solusinya akan menjadi Pamungkas dimanapun berada. Baik, silakan untuk boleh bergabung bersama-sama. Kita boleh menghadap ke arah sana Bapak Ibu sekalian karena kita akan wifi. Boleh mundur sedikit, Nah, untuk Bapak dan Ibu seluruh peserta kita ajak wifi bareng, boleh bangkit berdiri ya Bapak Ibu ya. Semuanya bangkit berdiri di tempat Anda masing-masing. Fotografer kayaknya kakak harus naik bangku nih. Boleh mundur lagi sedikit Pak. Oke, Mas Edo boleh dibantu, ada bangku satu biar fotografer kita boleh naik. Sebentar, merapat. Sebentar sedang diatur, semuanya boleh siapkan senyum terbaiknya dulu. Karena kita udah bebas ya Pak ya, pemilihannya 1, 2, 3 yang penting siapapun Indonesia Jaya. Jadi kita boleh kasih gaya saranginya lagi nih. Oh mau yang begini dulu boleh, gaya Indonesia Maju boleh, siap. Bagaimana fotografer sudah dapat? Sekali lagi kalau saya bilang Horangi, Aftek. Oh lebih merapat, kurang merapat Pak, kurang merapat? Sudah dapat? Oke, sekarang saya akan berikan semangat ya. Kalau saya bilang Horangi Aftek, Anda bilang sukses sambil dikepalkan ya. Siap fotografer? Horangi Aftek, sukses. Sekali lagi video. Nah kalau yang ini sekarang boleh sarangi ya Pak ya, biar kita semua dapat cuan bersama. Oke, sudah siap fotografer? Kasih saya baba. Horangi Aftek, sarangi. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Anda. Terima kasih Pak Haji, saya selalu sudah berkenan hadir bersama dengan kami menyampaikan sebuah keynote yang sangat bermakna dan insightful. Kami persilakan juga Pak Haji untuk dapat melanjutkan kepada agenda berikutnya. Baik, terima kasih sekali lagi.
Nah Bapak Ibu sekalian, slide tadi sudah mendapatkan gambaran dari perwakilan bersama-sama yaitu BSSN yang sudah hadir bersama dengan kita. Semoga Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana peluang dan apa yang menjadi challenge ya, tantangan yang terjadi. Saya rasa Bapak dan Ibu mungkin sudah banyak punya cerita di company dan juga lini bisnis Anda masing-masing. Namun sebelum kita akan mengajak ke dalam sesi panel diskusi, kami berikan kesempatan Bapak Ibu mungkin silakan untuk boleh men-scan QR code-nya yang belum mengisi feedback form. Karena sekali lagi inilah persyaratan utama untuk Bapak dan Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat yang akan kami berikan pada hari ini. Serta ada sebuah souvenir eksklusif yang sudah disiapkan oleh Horangi dan Aftek. Baik, oh nyangkut ternyata. Saya pikir apa Pak di belakang, ternyata sudah langsung menyangkut. Dan Bapak Ibu sekalian silakan untuk Anda boleh men-scan QR code yang ada di layar atau di meja Anda masing-masing. Serta jangan lupa di akhir pengisiannya Bapak dan Ibu boleh berkenan men-screenshot supaya nanti boleh ditunjukkan di meja registrasi kami di akhir acara. Oke, sambil menemani Bapak dan Ibu masih dalam proses pengisian QR code, jangan lupa sekali lagi untuk boleh men-screenshot di ending dari pengisian barcode Bapak dan Ibu sekalian untuk feedback form kami. Karena masukan dari Bapak dan Ibu sangat berarti sekali untuk bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dan kebutuhan dari sisi cyber security saat ini. Dan untuk itu kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk boleh membahas lebih seru dan lebih menarik lagi topik Building a Resilient Future in Cyber Security for Fintech Today. Dan saya ingin mengundang satu persatu, izinkan saya untuk langsung mengajak para panelis kami bergabung di area tempat duduk yang telah tersedia. Yang pertama adalah Ketua Umum Asosiasi Cloud Computing Indonesia. Boleh saya undang dengan tepuk tangan terakhir Bapak Alex Budianto. Pak Alex silakan Pak. Berikutnya saya ingin turun mengundang Head of Product and Engineering Broom.id ada Pak Rizky Andriawan. Silakan Pak. And next, I would like to invite Cyber Security Consultant from Horangi. Kami undang dengan tepuk tangan Ibu Jenny Slow. Dan untuk menghadirkan panel diskusi yang menarik serta interaktif, kami akan langsung mengundang inilah dia untuk bisa menjadi moderator kita hari ini, Eksekutif Tim ISAKA Indonesia Chapter. Saya undang dengan hormat moderator kita Bapak Marcelinus Wendra. Silakan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Baik, luar biasa ya, dan nampaknya sudah siap sekali untuk bisa men-sharingkan pengalaman-pengalaman yang ada dan langsung saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Ibu MC. Apakah saya perlu bacakan CV, ada ditayangkan nggak? Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir dalam acara. Oh nggak ada. Oke. Nggak usah juga nggak apa-apa. Nggak usah juga nggak apa-apa. Kita orangnya pemalu. Pemalu kemana-mana pakai palu. Soalnya tak kenal maka tak sayang Pak. Iya betul. Di sini saya ditemani oleh 3 expert di bidang resilience dalam cyber security ya. Di sini ada Bapak Alex Budianto. Selamat pagi, salam kenal dan juga terima kasih telah hadir di acara sesi ini Cyber Security for Fintech. Ada Bapak Rizky Andriawan yang juga sebagai Head Engineering of Product dari Broom.id. Tentu saja beliau ini memiliki banyak pengalaman di level hands-on dan update untuk terkait dengan cyber security. Dan ada Bu Jenny Slow, Cyber Operation dari konsultan Horangi. Nah, untuk mempersingkat waktu kita berikan waktu untuk pertama kali ke Bapak Alex Budianto ya. Silahkan Pak. Oh ini, presentasi? Oh nggak ada Pak? Nggak ada. Oh nggak ada presentasi. Oke, langsung talk show ya. Langsung. Baik, maaf. Jadi ada beberapa pertanyaan, mungkin kalau ada yang bertanya, ada apa
di lewat panelis atau lewat langsung dengan moderator, kami buka juga. Tapi saya bertanya pertama kali adalah bagaimana ACCI sebagai komunitas melihat peran penting cloud computing dalam pengembangan aplikasi keuangan, terutama dalam menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Ya, oke, baik, terima kasih Pak. Oke, mungkin tadi sudah disampaikan juga ya bahwa terkait sama cloud itu kan sudah menjadi sebuah kebutuhan ya. Jadi kalau dari yang disampaikan sebelumnya dari risetnya Aftek juga tadi disampaikan bahwa lebih dari 50% itu belum punya data center, tapi tadi sekitar 60-an% itu menyampaikan bahwa cloud itu adalah pilihan yang paling baik dalam konteks infrastruktur digital gitu ya. Karena kenapa? Ya karena saat ini ketika kita pakai cloud kita tidak perlu lagi katakanlah membangun data center sendiri, dan juga sudah ada pihak lain, pihak ketiga yang akan membantu kita untuk memastikan layanan kita itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga harapannya apa ya, SLA dari layanan kita bisa meningkat dengan lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena memang perusahaan-perusahaan yang harapannya kita percaya menjadi partner kita dalam pengadaan infrastruktur digital tadi, itu adalah orang-orang yang kompeten atau perusahaan-perusahaan yang kompeten yang sudah punya katakanlah pengalaman banyak dalam menjaga infrastruktur digital supaya infrastruktur digital itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah ini nanti pentingnya bagaimana kita bisa memilih partner yang tepat, memilih provider yang tepat, yang katakanlah bisa kita akses dengan baik sehingga kebutuhan kita misalnya terkait sama SLA, uptime ataupun beberapa hal terkait sama sertifikasi apa yang kita butuhkan. Misalnya kalau kita ngomong soal lembaga finansial biasanya butuhnya ya ISO 27001, PCI DSS dan seterusnya gitu ya. Nah, pilih cloud provider yang katakanlah sesuai, yang katakanlah bisa memenuhi kebutuhan kita gitu. Dan harapannya tadi ketika katakanlah layanan cloud provider itu ada di Indonesia dan saat ini dalam regulasinya BI ataupun OJK itu juga masih mengharuskan bahwa layanan finansial itu punya layanannya ada di Indonesia, maka harapannya semakin banyak global provider yang akan masuk ke Indonesia, di mana saat ini kita tahu sudah ada 3-4 global provider yang ada di Indonesia ya, dan demikian juga masih banyak teman-teman juga dari local provider yang juga tidak kalah juga dalam konteks bisa menyediakan layanan infrastruktur yang baik gitu. Jadi harapannya dengan pusat data ada di Indonesia, kemudian layanan cloud itu juga ada di Indonesia gitu ya. Nah maka ini harapannya latensinya bisa semakin baik dan juga experience akhir daripada user juga akan semakin bagus gitu ya. Dengan kita bisa memilih layanan yang atau partner yang tepat tadi, pada akhirnya uptime kita terjaga, security kita terjaga, dan juga latensi kita semakin baik yang pada akhirnya akan berimpact pada experience kepada pengguna akhir. Mungkin ini seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Alex. Kita tadi sudah mendengarkan insight dari ACCI ya, bahwa di sini provider dari cloud computing di Indonesia pun sudah makin baik dan memiliki juga kemampuan yang tidak kalah dari provider global gitu. Jadi secara tadi disebutkan secara latensi ya. Tapi terkait dengan teknologi mungkin juga dari service level yang bisa mereka lakukan, mungkin tidak terbatas aplikasi keuangan dong Pak ya. Kan kita tahu kan sekarang digitalisasi itu sudah kemana-mana gitu. Coba bisa mungkin kasih insight terkait perkembangan di SCCI. Ya, tadi benar ya bahwa sebenarnya ya layanan cloud itu kan tidak hanya untuk sektor keuangan. Tentu saja semua sektor yang katakanlah membutuhkan infrastruktur digital bisa menggunakannya gitu ya. Memang saat ini porsi terbesar dari penggunaan cloud itu masih dalam konteks sektor finansial. Karena sektor-sektor yang lain saat ini masih dalam konteks baru mulai berkembang gitu ya. Kita tahu saat ini misalnya dalam konteks sektor kesehatan. Sektor kesehatan saat ini kita punya kewajiban untuk fasilitas kesehatan itu mengimplementasikan rekam medis elektronik, di mana per Juli ini apabila nanti fasilitas kesehatan itu tidak atau belum mengimplementasikan rekam medis elektronik, maka nantinya dari Kementerian Kesehatan akan memberikan sanksi, dan salah satu sanksinya yang paling tegas adalah bisa sampai pencabutan izin. Nah kita tahu fasilitas kesehatan di Indonesia itu kan sangat besar sekali gitu ya, dan dalam konteks itu ini yang kami yakinin bahwa nanti ke depannya bisa jadi
sektor pengguna cloud itu akan berkembang di sektor kesehatan, dan bahkan mungkin nanti bisa jadi sektor kesehatan itu akan jauh lebih besar penggunaan atau pemanfaatan cloudnya dibandingin sektor keuangan gitu ya. Karena ya kita tahu transaksi sektor kesehatan berapa banyak fasilitas kesehatan di Indonesia, dari rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, sampai fasilitas-fasilitas kesehatan yang bahkan sampai di puskesmas gitu. Dan kita tahu banyak dari katakanlah fasilitas kesehatan ini yang belum mempunyai kemampuan untuk membangun pusat data yang pada akhirnya mereka akan lebih memilih kepada para pengguna maaf saya kepada para penyedia layanan cloud computing gitu ya. Nah, ini yang saya rasa nanti akan bisa menjadi ya penyeimbang sektornya gitu ya, karena saat ini memang masih sektor finansial, nanti ada sektor kesehatan, dan harapannya nanti dari sektor-sektor lain juga akan meningkat. Jadi saat ini itu sektor finansial itu termasuk katakanlah e-commerce dan sebagainya ya, itu kan sektor finansial. Ya. Nanti sektor kesehatan yang harapannya akan bisa segera meningkat gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Seandainya dari floor, kalau ada yang mau bertanya, kalau belum ada ya tadi kita sudah dengar ya bahwa peluang terkait dengan cloud computing dan juga terkait dengan layanan yang bisa disediakan oleh cloud computing itu cukup besar dan kedepannya akan merambah dari banyak sendi di kehidupan masyarakat. Nah, tapi bagaimana SCCI menilai peran lanskap menggunakan cloud terkait keamanan cyber pada fintech saat ini? Nah, ini kan yang bisa membuat kita tidur nyenyak ya Pak ya. Ya, Bu, ya. Baik, bagaimana terkait sama cloud dan juga keamanan cyber gitu ya. Nah, ini yang katakanlah juga mungkin Bapak Ibu perlu pahami bahwa di dalam layanan cloud itu banyak sekali katakanlah add-on yang kita bisa manfaatkan, dan biasanya dari cloud provider pun itu sudah mempunyai security ya lapisan keamanannya banyak ya, misalnya kayak DDoS protection, katakanlah misalnya web application firewall dan seterusnya, itu ada di atas layanan cloud gitu. Jadi kita lihat misalnya khususnya dari katakanlah para penyedia cloud baik lokal ataupun global, mereka itu bekerja sama dengan para prinsipal, katakanlah kita tahu prinsipal yang ada saat ini mungkin kayak F5, Horangi ataupun Palo Alto dan sebagainya, itu mereka berkolaborasi untuk menyediakan layanan-layanan tersebut kepada para penggunanya, sehingga ketika menggunakan cloud itu udah jadi kayak one stop solution. Layanan security-nya juga ada di situ. Kita tahu bahwa Horangi juga katakanlah berpartner dengan global cloud provider gitu ya, yang pada akhirnya ketika katakanlah kita menggunakan layanan cloud misalnya katakanlah A misalnya gitu ya. Nah, itu nanti ada banyak add-on yang kita bisa konfigurasikan, kita gunakan. Salah satunya misalnya di sini Horangi. Nah, kita bisa pakai Horangi untuk mengamankan layanan cloud kita. Di samping juga katakanlah dari sisi global provider pun mereka juga mempunyai layanan-layanan yang memang secara natif mereka sediakan. Memang mungkin dari layanan natif yang mereka sediakan masih ada ruang to improve yang tadi katakanlah misalnya dalam hal ini mungkin dihandle oleh Horangi gitu ya. Nah, hal-hal seperti yang perlu diperhatikan bahwa sebenarnya ya kita ngomong artificial intelligence dan seterusnya itu juga ada di atas layanan cloud gitu. Jadi layanan cloud itu adalah sebuah fundamental atau katakanlah basic servicesnya, tapi di atas layanan cloud itu banyak sekali. Kita ngomongin IoT, ngomongin cyber security, ngomongin artificial intelligence dan seterusnya, itu ada di atas layanan cloud computing. Mungkin seperti itu Pak. Baik sekali paparannya Pak, dan kita dapat pencerahan bahwa SCCI itu sendiri pun juga sudah sangat memperhatikan dan juga membuat infrastruktur security paling enggak secara standar infrastruktur security yang cukup aman terkait juga dengan kondisi cyber security dewasa ini gitu ya. Nah, itu kita tadi sudah mendengar juga dari Bitdefender juga ikut kontribut dalam pertahanan aktif. Nah, tapi kita juga harus sadar bahwa ada pertahanan yang sifatnya di level masyarakat, di level edukasi, di level kesadaran gitu. Mungkin juga SCCI bisa kasih sharing bagaimana SCCI juga membangun pertahanan yang sifatnya pasif. Silakan Pak.
Oke, baik. Katakanlah apa sih yang katakanlah kami lakukan, katakanlah kita ketika ngomongin cyber security ya, ini memang katakanlah menjadi hal yang penting ya, karena pada prinsipnya gini, cyber security adalah tanggung jawab semua orang dalam internal organisasi kita. Bahkan sampai OB yang ada di organisasi kita itu juga bertanggung jawab dalam konteks keamanan cyber security di organisasi. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi seperti ini. Katakanlah kita sebuah organisasi yang sudah mengimplementasi infrastruktur security yang sangat bagus gitu ya, buat kita bikin benteng yang sangat kuat di dalam internal organisasi. Sehingga orang yang dari luar ketika masuk ke dalam kita itu tidak akan bisa menyerang gitu ya. Namun ternyata katakanlah misalnya ada OB di internal organisasi kita yang terkoneksi ke katakanlah wifi kantor kita, yang kemudian dia dapat phishing, baik itu lewat email ataupun lewat game ataupun lewat WA katakanlah misalnya, kemudian dia tidak sadar mendownload atau menginstal hal tersebut. Apa yang terjadi? Apa yang kita sudah bangun dengan kuat dari luar tidak boleh masuk, tapi ternyata ada kelemahan di dalam organisasi kita. Nah, hal tersebut yang katakanlah perlu menjadi perhatian, jangan sampai katakanlah kita udah bikin barrier yang sangat kuat untuk orang luar tidak bisa masuk, tapi di internal organisasi kita justru ada lubang-lubang yang bisa mengancam ketahanan cyber organisasi kita. Jadi awareness terkait cyber security, awareness terkait sama katakanlah bagaimana orang di dalam internal organisasi kita bisa memahami apa saja yang mereka perlu perhatikan, itu perlu diedukasi kepada semuanya. Ya, jadi ya tadi kita perlu tahu OB ini gimana supaya katakanlah juga memahami, jangan ngeklik email sembarangan ketika dia ada di internal network, atau bahkan ya kalau OB dan seterusnya jangan sampai bisa connect ke internal network gitu kan. Nah, cuman kan hal-hal seperti itu yang katakanlah dari sisi human yang katakanlah ya kasihan kalau nggak dapat dan seterusnya, kemudian di-share dan seterusnya. Nah, ini yang katakanlah menjadi masalah. Kita tahu katakanlah misalnya kemarin ada isu atau ada kejadian di salah satu bank yang kemarin kena ransomware ya katakanlah. Itu kan saya yakin bank tersebut kan sudah mengimplementasikan keamanan cyber dengan sangat baik. Tapi ternyata ada misalnya satu orang di internal organisasi yang kemudian kena phishing, kemudian kena ransomware yang kemudian berefek pada seluruh organisasi yang kemudian bisa membuat organisasi tersebut kesulitan untuk melayani masyarakat atau konsumennya karena sistemnya terganggu, dan itu sampai 5 harian ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan sesuatu yang sangat perlu menjadi perhatian, bagaimana budaya keamanan cyber di internal organisasi itu perlu dilakukan dengan baik. Bagaimana setiap orang di dalam organisasi kita bisa memahami bagaimana keamanan cyber itu harus dijaga. Dan ini pentingnya tadi budaya keamanan cyber, dan kami katakanlah sedang berdiskusi juga bagaimana kita bisa membangun budaya keamanan cyber, bagaimana seharusnya informasi itu disampaikan, bagaimana edukasi itu sebaiknya disampaikan, yang harapannya dalam tahun ini kita juga bisa segera jalankan, yang pada akhirnya nanti dari para katakanlah dari para organisasi bisa katakanlah bekerja sama dengan kami untuk membangun budaya keamanan cyber itu di internal organisasinya gitu ya. Mungkin itu yang sedang kami coba usahakan. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Alex. Luar biasa sekali, ternyata SCCI pun sangat concern terhadap bagaimana membangun kesadaran dan yang penting kewaspadaan terkait kita untuk melakukan laku pandai dalam era digital seperti ini. Nah, ini mungkin terakhir ya, key takeaway dari SCCI ya, bagaimana ke depannya SCCI itu bisa melihat pertumbuhan dari ekonomi digital dan bagaimana juga penyedia layanan cloud dan perusahaan fintech itu bisa berkolaborasi ke depannya gitu. Mungkin juga sekalian sama pesan dari saya, dari asosiasi profesi yang mengedukasi bagaimana kita bisa bekerja sama. Terima kasih. Siap, baik, terima kasih. Jadi satu hal ya, bahwa tadi kita pahami cloud itu sudah akan menjadi pilihan yang paling rasional untuk pengadaan infrastruktur digital saat ini gitu ya. Kecuali memang dalam hal-hal khusus yang kemudian memang ada kebutuhan khusus, saya harus bangun data center dan seterusnya, itu mungkin buat korporasi besar atau konglomerat yang besar gitu ya, sehingga mereka perlu untuk menyediakan hal seperti itu. Oke, tapi kalau katakanlah yang
katakanlah secara umum gitu, bahwa ya daripada katakanlah saya membangun sendiri data center sendiri, di mana di situ saya butuh capital expenditure, kemudian saya butuh mendidik orang-orang yang punya kapabilitas bagus untuk bisa menjaga data center saya, layanan saya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu perlu katakanlah menjadi sebuah pertimbangan gitu ya. Apakah saya punya kebutuhan semacam itu, karena menjaga infrastruktur digital itu sebenarnya bukan core bisnis dari organisasi saya misalnya. Terutama teman-teman dari finansial ini kan menjaga berjalannya atau bikin data center sendiri itu kan sebenarnya bukan core bisnis, karena sebenarnya core bisnis itu adalah bagaimana bisnis banking itu sendiri bisa berkembang gitu kan. Nah, kalau katakanlah kita bisa memilih partner yang tepat untuk penyediaan infrastruktur digital ini, maka saya bisa fokus pada inovasi-inovasi apa yang dimungkinkan dalam memperbaiki user experience dari layanan digital saya, sehingga dari sisi user bisa terus engage dengan aplikasi yang saya punyai gitu ya. Jadi berikan porsi ini kepada orang-orang yang kompeten saja, sehingga katakanlah orang-orang yang kompeten tadi dalam hal ini adalah cloud computing provider untuk membantu saya. Tapi yang saya perlu sampaikan adalah pastikan memilih layanan cloud provider itu dengan berbagai pertimbangan yang matang. Ya, reputasinya seperti apa, historinya dia selama ini seperti apa, bagaimana dia punya SLA, bagaimana dia punya teknologi dan seterusnya. Itu jadikan pertimbangan yang pada akhirnya bisa memilih mana yang terbaik dari layanan cloud yang ada. Dan tadi saya sampaikan, kalau saat ini katakanlah kita ngomong 3 hal gitu ya, artificial intelligence itu pasti menjadi sesuatu hal yang saat ini orang sedang menjadi topik hangat untuk riset, untuk kemudian bisa menambahkan apa dalam layanan saya dan seterusnya. Selain itu ngomongin cyber security, nggak mungkin kita go to digital tanpa kita punya lapisan perlindungan yang aman gitu ya. Yang lainnya kita ngomong sekarang eranya Internet of Things, IoT, bagaimana kita bisa katakanlah membuat semuanya terkoneksi dengan internet yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidup dari pelanggan kita atau masyarakat gitu ya. Nah, semua tadi yang saya sampaikan itu ada di atas layanan cloud computing gitu ya. Jadi ya silahkan dimanfaatkan layanan cloud computing tadi, kemudian pilih yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu, karena sebenarnya layanan cloud computing itu banyak banget gitu ya, pada akhirnya mana yang sesuai dengan yang harus saya gunakan gitu. Dan yang tadi apa yang katakanlah kita bisa kolaborasikan gitu. Kalau kami itu kebetulan sering banget ngadain kegiatan-kegiatan baik itu online yang berupa webinar, atau yang pada tahun ini kami itu ngadain roadshow ke berbagai daerah. Jadi kita punya cyber security roadshow, namanya Cyber Hub Roadshow gitu ya. Dan kemarin sudah di Bandung, dan kemarin juga yang terakhir di Jogja, dan saya baru pulang dari Jogja tadi malam gitu ya. Dan itu kami adakan kegiatan-kegiatan seperti itu untuk katakanlah mengedukasi orang-orang yang ada di daerah-daerah, karena selama ini kalau di Jakarta kita bisa bilang sebenarnya sudah jauh lebih mature dibandingin rekan-rekan di daerah gitu ya. Cuman tadi kalau kita nggak ke daerah-daerah, pada akhirnya yang daerah-daerah ini juga bermasalah, karena kita tahu di daerah juga banyak punya kebutuhan infrastruktur digital, baik itu misalnya pemerintah daerah ataupun kampus-kampus ataupun organisasi-organisasi yang ada di daerah. Itu yang kami lakukan, dan kami senang sekali apabila nanti kita bisa berkolaborasi misalnya dari Horangi, ISAKA ataupun yang lainnya, untuk bareng-bareng kita bisa melakukan hal ini, karena hal seperti ini butuh kolaborasi banyak pihak, dan pada akhirnya harapannya nanti result akhirnya adalah bagaimana budaya keamanan cyber itu ada di seluruh lapisan masyarakat. Jadi nggak akan ada lagi phishing-phishing yang bisa menyasar korban dari masyarakat kita gitu ya. Karena itu saat ini adalah titik terlemah kita. Titik terlemah dari keamanan cyber itu adalah human. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Mungkin dari floor ada questions, one or two. Saya pikir juga banyak ya mungkin pertanyaan, tapi setelah sesi ini pun kita masih bisa bertukar pendapat dan juga bisa bertukar informasi. Oke, terima kasih Pak Alex. Nah sekarang kita maju next ke Bapak Rizky Andriawan. Ya, tolong dibagi insight-nya terkait bagaimana Broom.id ya itu bisa melayani
para penggunanya dan juga masyarakat luas ya, tapi juga memiliki keamanan cyber yang aman dan nyaman gitu untuk customernya. Keamanan cyber yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Oke, saya dari kacamata produknya aman dan nyaman itu adalah dua hal yang bertolak belakang, Mas. Kita jujur aja deh, kalau kita bikin produk digital gitu ya, makin aman biasanya makin gak nyaman. Contoh paling gampang. Kita sekarang standar ya, semua orang tuh login pakai username password. Tapi kalau nggak pakai password lebih nyaman nggak buat user? Pasti lebih nyaman dong. Iya kan? Kayak dari kacamata produk, saya masang password karena orang tadi mau transaksi, dia lupa password nggak jadi transaksi, funnelnya drop dong. Lebih nyaman nggak pakai password kan sebetulnya kan. Essentially kayak, dan dari produk kita harus bikin banyak hal cuman gara-gara aman gitu. Kita bikin password. Bikin password artinya apa? Orang kalau lupa kita harus bikin forget password. Forget password ada ininya lagi, verifikasi lagi, 2FA lagi, etc. Jadi sebetulnya aman dan nyaman itu adalah dua hal yang bertolak belakang. Cuman kita tidak bisa memungkiri kalau kita totally nggak aman, ya siapa yang mau pakai gitu kan. Kan gitu. Tapi sebenarnya kayak harus seberapa aman sih? Kalau tadi kita lihat paparannya dari Pak Pamungkas tadi kan sebetulnya ada beberapa hal yang dikategorikan sebagai ancaman digital gitu, ancaman cyber. Yang pertama adalah of course tadi kita lihat DDoS, which is ya basically nambahin traffic random aja gitu kan ke website kita. I don't think that's something big at this point karena kayak semua provider cloud, semua firewall pasti bisa cover DDoS kan harusnya ya. Kayak di cloud-cloud besar kayak Google, Amazon itu udah built-in, udah tinggal klik kayak udah beres, DDoS-nya aman gitu kan. That's the first thing. The second thing is basically ransomware, which again gitu kan. Saya tidak menutup mata bahwa banyak perusahaan kena ransomware gitu ya. Sebagai orang yang berapa kali kenal dengan orang yang kena ransomware, saran saya satu, kalau udah kena bayar aja. Kayak like seriously karena udah banyak orang coba crack ransomware itu waktunya nggak cukup. Ya kan sebenarnya essentially mereka taruh filenya di encrypt gitu kan. Kita bisa aja kita coba generate key terus menerus gitu kan. Tapi kan biasanya mereka dalam 1 minggu filenya dihapus gitu kan. Dan nggak cukup 1 minggu tuh buat nyoba semua kombinasi key buat nge-crack si ransomware itu. Jadi kayak kalau udah kena ransomware bayar aja gitu. Tapi sebisa mungkin jangan kena ransomware gitu kan. Strateginya bagaimana? Ada banyak lah. Essentially ransomware itu adalah sebuah script yang ditaruh di production server kita. Terus dia bisa ngambil file, dia bisa sniffing query-query kita ke database and so on. Yang gimana caranya adalah ya udah production servernya diamanin. Jangan kasih akses, taruh di DMZ, etc. Things like that lah. Nah, itu yang basically udah common terjadi ransomware sama DDoS. Tapi saya mau ngeliat sedikit lebih jauh. Tadi kan kita bahas juga mengenai PDP. Tadi dibahas, sekarang data bukan lagi aset melainkan amanah. Right? Karena kalau dulu data tuh punya kita, sekarang kalau datanya bocor kita bisa diperkarakan. Menurut saya itu adalah sebuah langkah yang tepat sekali dilakukan sekarang. Karena kalau kita mau jujur ya, apakah PDP ini, apakah masalah kebocoran data sudah jadi masalah? Menurut saya belum. Orang mau bilang, wah datanya bocor, ini, itu. Emang ada perusahaan yang sampai bangkrut atau minimal rugi gara-gara datanya bocor? Tokopedia datanya bocor jutaan loh. Bangkrut ya enggak, kita masih pakai sampai sekarang. Bukalapak bocor baik-baik aja sampai sekarang. Right? Twitter datanya bocor jutaan orang, sampai sekarang baik-baik aja. Nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena gini, kebocoran data itu cuma satu part dari kejahatan. Let's say saya dapat data pengguna Tokopedia gitu. Terus mau saya apain? Of course, ada privacy yang bocor. Saya kalau misalkan saya niat ya, saya cari tahu, oh nih rumahnya si ini di mana gitu kan. Fine, ketahuan. Tapi that's not something that you can do on a massive scale. Kalau emang nargetin satu orang gitu ya dapat database, oh nih database Bukalapak, oh alamat pengiriman gini, gue tahu sih ini rumahnya di sini. Tapi kan itu belum bisa dilakukan secara masif, gue bisa ngerugiin semua orang yang datanya gue curi gitu kan. Jadi sampai sekarang kebocoran data sendiri, meskipun terdengar mengerikan gitu ya, belum ada konsekuensi masif sekarang. Karena ya mau ngapain gitu, data bocor terus orang bisa apa dengan itu. Paling besar kemarin satu-satunya perusahaan yang saya tahu datanya bocor, kemudian habis itu sampai sahamnya anjlok itu cuma satu perusahaan namanya 23andMe. 23andMe itu adalah perusahaan yang buat ngetes DNA. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kayak 10 tahun terakhir tuh kita bisa ngasih DNA kita
Terus dia akan nge-analisis, oh kamu keturunan dari suku ini, kamu punya kecenderungan ini, kamu kalau mau kurus makannya ini, etc. Itu datanya bocor, saya turun dari berapa billion dollars jadi kayak cuma berapa juta dolar gitu kan nilai sahamnya. That's the only perusahaan yang kayak duar gitu, cuman gara-gara kebocoran data. Sekarang kebocoran data tuh belum segitu ngaruhnya, tapi itu sekarang. Di masa depan, apalagi dengan ada Gen AI segala macam, sangat mungkin kita bisa menyalahgunakan data yang kita curi secara masif. Contoh yang sudah kejadian, saya nggak akan nyebut di mana, tapi ini saya tahu ini terjadi. Dari semua layanan finansial, kalau bank atau multi finance itu udah ada standarisasi ya, lo aplikasi harus ada 2FA, etc. Kan standarnya kalau Bapak Ibu mungkin familiar, mengenai keamanan kita minimal 2 dari 3. What you have, what you are, what you know. What you have adalah aplikasi atau kartu gitu kan. What you are mungkin biometrik gitu kan. Sama what you know itu password atau PIN. Kalau bank udah standar lah. Sesimpel gesek ATM tuh minimal 2 kan. What you have, the card, and then what you know, your signature and the PIN, right? Kalau semua aplikasi perbankan di mobile juga minimal 2, like pakai biometrik muka kalau di iOS ya, kalau atau di Android pakai fingerprint ditambah PIN sama aplikasi, which is 3-tiganya dipakai gitu kan. Atau berapa bank bisa milih antara you pakai PIN or you pakai the fingerprint. Tapi tidak semua layanan finansial itu sudah menggunakan 3-tiganya. Contoh paling gampang adalah kartu asuransi kesehatan. Kartu asuransi, Bapak Ibu ini ya, dari kantor biasanya di cover sama asuransi gitu, dikasih kartu gitu kan. Ke rumah sakit tuh cuma dicek kartunya aja kan. They never really check whether you really are the person in the card. Nggak ada biometrik foto, nggak ada PIN, gitu kan. Dan ini saya tahu ada beberapa kasus di mana data karyawan yang subscribe ke satu asuransi tersebut bocor, terus ya udah. Dari hackernya tuh kayak dijual gitu bahwa oh yaudah kalau mau berobat rumah sakit nih pakai kartu ini, kartunya dicetak persis gitu kan. Misalkan Mas Alex gitu ya. Kurang lebih namanya Alex usia sekitar 40 tahun. Oke? Jadi kalau ada seorang pria mau berobat gitu kan, terus kita punya di database, oh ini kayaknya cowok umur 40 tahun gue kasih tahu namanya, ini gue cetakin kartu Alex Budianto. Pria bla bla bla, nih Pak Bapak ke rumah sakit itu berobat sekarang. That already happened. Saya tidak bisa disclose di mana, but that already happen. Tapi, again, tuh skalanya masih kecil gitu kan. Kayak asuransi kesehatan, kayak berapa sih coverage-nya di Indonesia gitu dibanding perbankan. Tapi ini adalah kasus yang sangat mungkin terjadi di masa depan. Dengan apalagi sekarang tadi, penetrasi digital udah berapa? 90% targetnya tahun depan? Iya. 90 sekian persen. Dan makin ke belakang kita ngelihat bahwa sebetulnya kayak layanan keuangan digital itu makin besar. Dulu kan sebetulnya kenapa sih fintech kayak semacam GoPay, OVO gitu lahir, itu kan karena ada golongan masyarakat yang unbankable kan. Ini orang-orang yang nggak bisa pakai bank nih gitu, karena satu dan lain hal. Tapi sekarang makin lama yang unbankable ini ke cover sama fintech ini. Saya ngelihat, mungkin kalau di Jakarta semua orang udah punya rekening bank gitu ya, tapi di kota-kota tier 2, tier 3 tuh belum. Berapa saat yang lalu saya trip ke sebuah kota tier 2, kalau di Jakarta ya kan saya pengguna setia e-groceries gitu. Jadi kayak misalkan di apartemen tuh ngapa-ngapain Astro, saya Astro bisa 2 kali sehari gitu kan. Wah rokok habis gitu beli Astro. Nah, tapi di kota tier 2 nggak bisa kan. Jadi saya mau nggak mau ke Indomaret sehari 3 kali gitu kan. Indomaret kayak 50 meter dari hotel. Dan di sana tuh sekarang tuh Indomaret itu saya perhatikan dibanding berapa tahun lalu tuh selalu ramai antriannya. Apa yang terjadi di sana? Orang itu bertransaksi keuangan. Abang parkir nih, abang parkir. Bayangin abang parkir pinggir jalan gitu sekarang yang di Jakarta gitu kan ngumpulin receh segala macam. Di kota tier 2, abang parkir itu begitu nyampe hit satu number tertentu, mereka masukin duit itu ke Dana lewat Indomaret. Jadi saya berapa kali ngeliat tuh abang parkir datang ke Dana, ke Indomaret tuh semuanya sama transaksi masukin 300 ribu. Jadi kayak oh udah kekumpul 300 ribu nih udah waktunya masukin ke rekening gue. Dan sebaliknya ada juga orang buat ngambil cash, mas mau ngambil Dana gitu kan. Atau ngambil OVO atau ngambil apa. Which is I think it's very very interesting. Karena challenge-nya jadi banyak gitu. Yang tadinya kenapa orang tuh bankable tuh lebih, ya of course bank jauh lebih aman lah. Kayak sesimpel kita mau transaksi internet banking aja dulu kalau biasanya harus pakai token khusus lah, etc. right? Tapi kan sekarang itu semua jauh lebih simpel. Dan dulu kita bisa make sure bahwa oh ya ini
ya paling enggak lo yang bisa pakai bank tuh ya berpendidikan dikit gitu. Sekarang kita nggak bisa karena 90% loh, dan masyarakat Indonesia tuh pendidikannya tuh jelas-jelas tidak merata dan belum semuanya dapat. Tapi mereka sekarang punya akses ke fintech. Which is the case that I mentioned before, yang udah terjadi di sektor lain, itu kedepannya bisa terjadi di sektor finansial. Kebocoran data bisa berakibat bahwa akses ke rekening digitalnya orang-orang ini, orang-orang yang mungkin pendidikannya masih agak kurang gitu ya, itu jadi terbuka ke hacker. Dan mereka bisa melakukan secara masif, ya apapun itu lah, mau withdraw, mau apa, mau transaksi, atau sesimpel simulate QRIS aja, belanja kemana gitu kan. That's something yang sangat-sangat mungkin terjadi. Jadi kalau saya melihatnya PDP saat ini belum jadi masalah real, tapi itu akan menjadi potensi masalah sangat besar dalam beberapa tahun ke depan. Ketika apa? Ketika yang namanya digital financial service itu membesar dan masyarakatnya nggak siap. Makanya buat saya sangat appreciate regulator dalam hari ini, karena udah mulai dari jauh-jauh hari. Sebelum masalahnya benar-benar meledak, kita udah siapin undang-undang PDP. Dan itu termasuk ke semua penyedia layanan, termasuk Broom, termasuk yang lain. Sekarang ya udah kita mau nggak mau kita harus patuh gitu kan. Meskipun tadi ya, kalaupun ini bocor juga sekarang kita belum ada konsekuensi besar. Tapi kan sekarang konsekuensinya adalah regulasi. Yeah. Kalau bocor kena sanksi gitu kan. Yeah. Dan saya sangat appreciate sekali. Biasanya saya kurang appreciate regulasi karena agak telat gitu ya. Nah tapi kalau ini enggak, mereka jauh lebih cepat dibandingkan sebelum itu meledak di depan kita semua, gitu sih. Oh, Oke. Terima kasih Pak Rizky. Kalau dari floor ada yang mau raise hand? Duso. Terima kasih atas gambaran yang komprehensif ya terkait dengan pengamanan yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Walaupun lebih banyak aman. Aman dan tidak nyaman. Aman dan tidak nyaman. Tapi dari pengalaman ya, mungkin di Broom atau mungkin juga pengalaman dari komunitas yang sering bekerja sama dengan Broom gitu, bagaimana sih strateginya untuk tadi pengamanan yang secara aktif, secara komprehensif, deteksi, responsi, dan kemudian juga remediasinya, itu bisa di-share-kan mungkin? Itu multiple, itu multiple area gitu ya. Of course, Horangi sangat membantu. Orangnya sangat membantu gitu kan. Ya kalau kita ngelihat bisnisnya Broom gitu ya, sebetulnya kan tiga titik utama yang perlu kita amankan. Pertama adalah di segi infrastruktur digital kita gitu ya, di server etc. Habis itu yang kedua adalah di work setting kita gitu kan, di kantor etc. Sama terakhir di pelanggan. Minimal kalau misalkan dari server mah ada Horangi beres gitu. Kita subscribe ke Horangi yang cloud. Ya udah tuh beneran tinggal kayak mau standar apa gitu, ntar dia cekin, oh ini ada kebolongan di sini, tolong ditambal, lu harus ini, lu harus itu gitu kan. Okay. It's easy lah. Dan yang tadi saya bilang kan kayak di DOS gitu segala macam sekarang udah tinggal klik beres. Yeah. Yang kedua tuh yang masalah di work setting gitu kan. Itu something yang perlu yang kami terus improve. Jadi mungkin tadi ceritanya bagus banget ya mengenai tadi dari OB nginstal something kena ransomware, karena itu banyak sekali terjadi gitu loh. Jadi kan gimana cara kita bisa misahin antara environment production sama sama work setting yang bisa diakses sama semua karyawan. Tapi itu kita baru ngomong keamanan digital. Keamanan data tidak hanya digital. Kita bisa melihat yang namanya corporate espionage itu sesuatu yang masih terjadi gitu ya. Kayak si apa denger bosnya ngomong apa, cerita ke kompetitor, dikasih duit 2 juta gitu kan. That's something yang selalu terjadi gitu kan. Makanya itu adalah sebuah proses yang saya rasa organik di semua organisasi untuk terus menambah lubang-lubang keamanan yang terjadi dari organisasinya gitu. Yang saya tahu ya kayak biasanya perusahaan finansial ya pasti kayak ada aja SOP baru setiap berapa bulan gara-gara gitu menutup tambahan lubang-lubang yang terjadi, gimana cara supaya terjadi kebocoran data. Nah kalau yang terjadi kebocoran di customer ya of course minimal kita sesuaikan dengan standar yang ada di industri, kayak harus login pakai username, password, PIN, face recognition, etc. Dicek ininya, dicek itunya, and everything else itu kita lakukan sih. Saya tidak tutup mata ya bahwa sebetulnya di lapangan kalau udah di tangan customer bisa macam-macam gitu. Contoh paling gampang. Kayak harusnya kan kenapa mobile banking zaman sekarang itu cuma banyak bank yang bikin mobile apps itu cuma bisa diinstal di satu device karena dia mau menuhin 3 tadi kan. Yeah. This is what you have, which is the device.
terus ditambah mukanya atau pinnya gitu kan. Tapi kan kayak zaman sekarang kita ngelihat, terutama kalau kita udah ngomong ini ya, pengusaha-pengusaha mikro tapi yang udah tua gitu. Kagak ngerti bapaknya gitu kan, pinnya dikasih ke anaknya, anak kamu install di handphone kamu aja gitu kan. It's technically wrong, tapi kita mau gimana gitu kan. Siapa yang punya tanggung jawab buat nge-educate si market-market ini? Pengusaha-pengusaha yang sebetulnya udah lumayan tua, padahal mereka asetnya juga gede di bank gitu ya, tapi ya gimana caranya ngajarin kayak bapak jangan ini harusnya bapak bukan anak bapak gitu kan. Ya kita coba melakukan di internal customer kita sendiri, cuman kan ya again itu masalah bersama untuk semua perusahaan finansial ya. Mari kita mendidik bersama orang-orang yang tidak menggunakan apps kita dengan baik dan benar ini. Buat kita nggak rugi sih, tapi kan nanti kalau mereka rugi yang kasihan juga kan customer soalnya gitu. Iya, oke. Terima kasih atas insight-nya. Dari Broom sendiri dan mungkin saya lebih banyak ngelihat di komunitas ya, di mana perusahaan seperti Broom dan yang lainnya itu cenderung maju ke depan dengan memasukin bidang-bidang lain di mana mereka bisa melayani customer-nya sehingga mereka menambah teknologi baru, menambah aplikasi baru gitu loh. Dan biasanya sih itu vulnerability-nya naik kalau nggak salah, ya betul nggak? Nah kira-kira ini kan dunia yang sangat dinamis nih, kira-kira Broom gitu tuh punya resep nggak untuk mengatasi dinamika seperti ini? Apa mungkin juga hosting bisa bantu? Silakan. Ya itu udah, ya gini aja lah, kayak misalnya sesimpel, gimana ya, sesimpel tadinya kita punya rumah satu petak gitu kan, taruh satpam depan satu, beli rumah sebelah gitu kan, beli rumah sebelah dibobol segala macam ya at some point begitu jadi kan satpamnya harus tambahin sebelah sana gitu aja sih. I think again balik yang tadi ya, prinsip antara aman dan nyaman tuh adalah prinsip yang bertolak belakang dalam produk. So essentially when we put more comfort harus juga ditambah juga secure-nya, karena kalau enggak ya lama-lama terlalu comfort, secure-nya nggak ada ya malah jebolnya makin besar kan. Itu masalahnya masalah balancing aja sih, masalah balancing backlog aja kapan kita ngerjain security. Karena di banyak perusahaan saya tahu adalah dua hal yang paling malas diurusin sama orang tech-nya. Satu adalah financial reconciliation, kedua adalah security, bener nggak? Ya kan? Gitu. Oke, ya terkait, nah ini mungkin terakhir takeaway terakhir ya, bagaimana dari Broom ID sendiri juga mungkin bisa men-sharingkan dan juga bisa menginspirasi dari teman-teman yang ada di sini terkait dengan keamanan internal dan kepatuhan. Yang terakhir itu kepatuhan dengan amanah yang diminta oleh regulator. I think start with you need to understand like regulasinya apa sebetulnya, apa yang diminta. Yang kedua kayak nggak usah takut bahwa itu ada sesuatu yang mengerikan karena itu kan kita beban bersama ya, semua harus mengerjakan gitu. SLJK-nya banyak sekali terkait sama ini, keamanan siber. Iya, karena kayak misalnya ngomongin mengamankan data privacy. Saya ingat pertama kali dulu kita ngomong PII berapa tahun yang lalu gitu ya. Saya belum di Broom waktu itu. Semua orang panik, wah gila gue harus mengamankan semua data PII gue harus bikin encryptor sendiri, ini nanti gimana ke dashboard BI, ini nanti gimana ke API, etc. And a lot of other things. Tapi kan sekarang udah mulai ada solusinya. Solutioningnya udah ada gitu kan. Kayak kita ngomong, how do we encrypt the PII in BI dashboard for example gitu kan. Udah ada beberapa yang punya best practice-nya. Oh ya udah bikin 2 endpoint, satu endpoint encrypt, satu endpoint enggak, pakai plugin ini, connect-nya ke dashboard toolsnya seperti ini, itu udah ada. Terus kayak, oh gimana cara kita gimana cara kita ngedecrypt di API, oh ya udah ada yang bikin service-nya, etc. I think that's something yang kita harus ingat gitu, bahwa ini beban bersama, Anda bukan satu-satunya punya masalah ini gitu kan, dan komunitas sudah mulai punya best practice, oh gini nih cara kita ngamanin PII di sini, gini cara ngamanin PII di sini, gitu sih. Jadi kayak diikutin aja daripada nanti di depan jadi masalah besar gitu kan. Toh kita bukan satu-satunya yang nge-solve kok, udah ada ya teman-teman lain di komunitas yang udah nge-solve. Komunitas gitu juga pasti juga contribute ya untuk membangun itu semua. Oke, terima kasih Pak Rizky. Ya, sangat insightful atas sharingnya. Nah, saya ke Bu Jenny Slow ya dari Horangi Operation Consultant. Nah ini kebetulan dari komunitas, dari bisnis, pelaku usaha gitu sudah tell story about cyber security. Nah, gimana nih Horangi membangun organisasi, mengembangkan juga
bantu untuk menerapkan kebijakan keamanan cyber ya, terutama juga yang di sektor keuangan yang regulasinya banyak dan tiap 5 tahun berubah. Silahkan. Ya, terima kasih. Nah, kalau di Horangi biasanya kami bantu identifikasi dulu perusahaan ini atau organisasi ini berdiri dalam bidang apa, di industri apa, dan kira-kira regulasi atau best practice apa aja sih yang relevan di perusahaan ini. Apa saja regulasi yang harus dia comply, apa saja resiko yang sangat khusus ke industri mereka yang kalau misalnya mereka tidak comply ke regulasi ini, bisnisnya tidak akan berjalan. Contohnya kalau untuk bank dan fintech, biasanya banyak banget regulasi-regulasi dari OJK dan juga dari BI yang harus diikuti. Nah, kalau dari Horangi, setelah kami identifikasi dari perusahaan itu butuhnya apa aja, kami akan bantu mereka implementasi regulasi-regulasi tersebut. Misalnya untuk sebuah bank, mereka harus implementasi POJK 3 nomor 11 2022, ini MRTI yang terbaru. Nah, atau dari PBI juga, itu kami akan bantu assess, kami akan melakukan gap assessment. Saat ini organisasi ini sudah comply di bagian mana aja terhadap regulasi tersebut dan bagian mana yang belum. Setelah itu akan kami bantu juga bagaimana menutupi gap tersebut, bagaimana hal-hal apa saja dari segi proses, dari segi kontrol, dari segi technological tools yang mereka harus implementasi itu apa saja. Nah, kalau misalnya kita membahas dari POJK yang terbaru, itu sudah mulai lebih updated dibanding yang tahun-tahun sebelumnya. Misalnya sudah mulai diharuskan ada compliance ke international standard, misalnya ISO 27001. Lalu ada juga harus pelaksanaan minimal 1 tahun sekali, ada tabletop exercise dan juga penetration testing. Itu akan kami bantu desain proses untuk bank tersebut atau fintech tersebut dalam 1 tahun sekali harus ada apa aja, reviewnya bagaimana. Selain itu dari Horangi juga kami bantu untuk pelaksanaan kontrol-kontrol tersebut, misalnya tabletop exercise kami bantu jalankan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan tersebut. Lalu untuk penetration testing dan juga audit-audit lainnya yang relevan. Oke, ya very komprehensif ya berarti apa yang bisa dibantu oleh Horangi ya. Nah, cuman terkait dengan yang tadi itu yang pertahanan sifatnya aktif ya, yang sifatnya otomatisasi. Kita tahu kan landscape aturan kita kan tadinya POJK-nya cuma satu untuk satu MRTI tahun 2012 atau 11 gitu. Terus tiba-tiba sekarang udah pecah jadi 2, 3, ada yang juga untuk bank sendiri, ada untuk IKNB sendiri, PBI-nya juga PBI 16-nya juga udah direvisi sendiri gitu loh. Jadi tentu saja kan ketika kita punya security CM lah, let's say namanya apa itu dashboardnya, dan mereka melakukan active protection gitu ya. Kita kan juga harus punya semacam tools yang harus kita laporkan ke mereka gitu loh, masing-masing. Belum juga yang nanti dari Kominfo ntar ada lagi. Ya, itu bagaimana Horangi memanage-nya? Ya, bagaimana kita memanage segitu banyak stakeholders yang butuh concern atas implementasi proteksi di dalam klien-kliennya. Mungkin sampelnya perbankan kali ya. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu biasanya setiap organisasi memiliki kebutuhan yang berbeda karena mereka dituntut oleh regulasi yang berbeda. Kayak misalnya untuk UU PDP sendiri itu tidak relevan untuk semua industri. Ada industri-industri tertentu yang lebih relevan yang lebih penting untuk apply UU PDP. Misalnya untuk financial, perbankan, dan juga industri kesehatan. Nah, dari situ biasanya kami bantu klien-klien kami untuk prioritize kontrol apa saja yang lebih penting untuk diterapkan duluan, proses apa saja yang penting untuk dimiliki terlebih dahulu, dan bagaimana mereka bisa mengotomatisasi hal-hal seperti ini. Nah, dari situ baru kami breakdown hal-hal lebih kecilnya harus seperti apa. Oh, oke. Ya, berarti tetap orang gitu juga dalam pendekatannya komprehensif dan tetap juga memperhatikan dinamika dari stakeholders ya, stakeholders kita yang ada banyak di luar gitu. Nah, ini terkait juga dengan tantangan yang dihadapi oleh organisasi ya. Mungkin di sini kita ada para pelaku fintech, tapi juga nggak tutup kemungkinan
informasi ini juga bisa dimanfaatkan oleh yang pelaku usaha digital ya. Tetap mereka kan mengalami masalah resiko keamanan cyber ya. Dimanapun juga itu kan mengganggu bisnisnya gitu loh, dan juga reputasi pada akhirnya. Jadi mungkin orangnya ada insight. Nah, kalau sebenarnya ini sangat related dengan yang udah dibahas kedua bapak-bapak ini dan juga yang hasil lesson learned yang dari BSSN tadi. Sebenarnya kebanyakan isu yang kami lihat adalah klien kami kurang awareness atau kurang paham current cyber threat saat ini seperti apa. Kayak misalnya terkait ransomware dan DDoS. Banyak daripada kita membayar ransomware meskipun itu adalah solusi yang solusi yang terpepet dan terjepit. Nah, mau tidak aja, mau gitu kan. Iya. Meskipun itu dengan cara membayar langsung selesai, tetap aja kan itu ada kerugian finansial yang harus ditanggung. Sebenarnya ini semua tuh bisa di-prevent apabila sebuah organisasi sudah aware tentang current threat landscape. Jadi yang harus dilakukan adalah, ini yang kami biasa sarankan ke klien-klien juga, adalah untuk subscribe ke Threat Intelligence Forum. Jadi kita selalu aware, currently itu lagi banyak APT yang di bidang apa, lalu apa yang mereka lakukan, terus threat-threat yang saat ini sangat tertuju ke industri mereka tuh apa. Kalau mereka sudah tahu itu, jadi mereka tuh bisa memfokuskan resource dan juga kontrol untuk prevent hal itu kejadian. Contohnya kalau kita membahas ransomware, dari awal ransomware itu bisa masuk, rata-rata biasanya itu dari phishing dulu. Yeah. Nah dari phishing email ataupun nggak sengaja ke download, buka website apa, nah itu tuh biasanya orang ini akan tidak sengaja mendownload sebuah malware yang berisi script dan lain-lain yang sudah dijelaskan oleh Pak Alex tadi. Nah, dari situ biasanya baru attackernya mulai masuk dan memonitor kira-kira dia bisa escalate privilege-nya lewat mana, baru akhirnya dia akan mencari tahu secara teknis dia bisa enkripsi lewat mana, dia bisa ngapain aja dalam sebuah sistem atau sebuah network. Nah, apabila kita tahu kalau ransomware ini sedang marak terjadi, organisasi ini tuh bisa dari awal sudah memberikan misalnya lebih banyak phishing awareness kepada employee mereka. Jadi apabila employee mereka mendapatkan phishing attempts, mereka sudah lebih tahu dan lebih aware, dan dari sisi itu pun kita sudah mengurangi resiko perusahaan ini tuh kena ransomware. Selain itu kita juga bisa langsung menerapkan zero trust implementation, misalnya memberi least privilege dan langsung mengassess kontrol-kontrol yang saat ini sudah ada, bagaimana kami menerapkan least privilege, defense in depth, dan zero trust lainnya yang bertujuan untuk prevent ransomware agar kejadian. Dan selain itu, kalau itu kan untuk preventive control. Untuk mitigative controlnya juga apabila kita sudah tahu nih secara real kalau lagi marak terjadinya itu adalah ransomware untuk di sektor financial. Biasanya klien-klien kami juga banyak yang engage dengan cyber insurers. Itu adalah apabila mereka sudah melakukan segala macam preventive control dan kita kan tidak tahu. Biasanya kalau emang sudah sangat targeted, meski segimanapun ready-nya kita tetap aja ada peluang untuk tetap kena attack. Nah, apabila itu beneran terjadi, bagaimana mereka tetap mengurangi financial burdens yang harus membayar itu? Caranya biasa dengan cyber insurers, jadi apabila amit-amit tetap kena ransomware, secara financial, secara cost tetap bisa di cover oleh insurersnya. Jadi hal terpenting adalah untuk sebuah organisasi atau perusahaan untuk selalu aware dengan current threat landscape-nya bagaimana dan yang sangat spesifik ke industri mereka itu apa aja agar mereka bisa nge-prioritize resources yang ada secara finance, secara orang, dan secara kontrol juga. Oke. Iya, very insightful ya tadi dari apa yang disampaikan oleh Horangi gitu. Nah, terkait juga dengan kewaspadaan dan kesadaran akan adanya cyber threat ya, kan security itu kan pasti dimulai dari itu, dari diri kita semua masing-masing gitu ya. Itu bukan masalah aplikasinya atau siapa regulatornya. Nah, rata-rata pengguna dari fintech, dari Broom dan juga dari perusahaan-perusahaan yang tergabung di ACCI itu kan Gen Z ya ke atas.
atau Gen Z ke baby boomer, saya nggak tahu. Nah, Gimana? itu rata-rata pengguna itu generasinya kan generasi Z, milenial ke atas lah ya. People. Soalnya kan Gen Alpha belum punya KTP. Iya, belum punya KTP. Tapi bisa minjem opanya yang nggak ngerti. Jadi tiba baby boomer banyak banget tuh jadi user. Padahal itu sebetulnya generasi di bawahnya. Anyway, itu kan kesadaran yang bisa timbul itu kan pasti terbangun oleh gimana kita para pelaku di fintech, di asosiasi, dan juga dari orangnya sendiri. Apakah orangnya juga ikut berkontribusi membangun kesadaran terhadap grup-grup user yang rata-rata milenial ke bawah gitu. Nah, kalau dari Horangi sendiri, bagaimana kami memberikan awareness tentang cyber security ya? Itu biasa kami juga banyak mengadakan event-event seperti ini yang tujuannya selain untuk mempromosikan Horangi juga untuk memberi awareness tentang cyber security. Dan selain itu salah satu service yang lumayan sering kami lakukan juga adalah cyber security awareness ke perusahaan-perusahaan atau ke klien-klien kami. Biasanya akan kami customize juga ke klien itu membutuhnya apa. Dan biasanya kami akan refer ke ISO 27001, basic-basic dari information security yang harus semua personel ketahui itu apa. Karena yang seperti Pak Alex tadi bilang, kadang meski secara teknologi dan secara proses, sebuah perusahaan itu udah sangat oke banget. Dan secara teknologi juga udah menggunakan tools yang sesuai best practice, cuma gara-gara kurangnya awareness dari satu orang, akhirnya tetap bisa mengakibatkan attacker masuk ke dalam sistem. Nah, jadi kami juga sering memberikan security awareness training, biasanya tuh kami paketkan dengan banyaklah service-service lain, itu agar dalam satu perusahaan ini mereka semua juga aware tentang resiko-resiko cyber security itu apa aja, peran mereka untuk mengamankan informasi di perusahaan mereka sendiri, dan untuk diri mereka sendiri itu apa saja, dan juga best practice apa aja yang dapat mereka lakukan untuk menjaga keamanan informasi. Oh iya, tapi komunitas itu terbuka kan, maksudnya bagaimana Ranggin sendiri mempromot lewat sosial media dan terbuka juga untuk Q&A bagi para millennials dan juga generasi sejenisnya gitu ya. Iya, lumayan. Iya, oke. Oke, baik, very insightful presentasi dari bapak-bapak dan ibu. Mungkin dari floor ada pertanyaan atau kita time-nya ada berapa nih? 5 menit. Silakan. Mungkin kalau di level expert bisa sharing dari perusahaan, komunitas. Saya pikir ini ya, cyber security adalah silakan. Nama? Makan siang ya. Iya. Ya, ini terkait sama... maaf Pak, boleh saya perkenalkan diri dulu? Ya, saya Mas Angger dari IT Application Security di Bank Mandiri. Oke, terima kasih Mas Angger. Ya, terkait sama building resilience ya, feature ya. Yang kita tahu kan di sini ada Cyber Resilience Solution ya, dari NIST ya. Seri 800, 160 yang versi 1 lah. Iya. Di situ kan ada beberapa flow ya, dari proses itu risk management strategi, goals, objektif sampai teknik. Nah, bisa dijelaskan saya nggak keseluruhannya sih. Approach-nya di sini prosesnya seperti apa ya dalam hal resilience future untuk penanganan. Contohnya yang lagi viral kan ransomware ya, bagian dari varian-varian apapun lah itu. Ini ditujukan ke Ibu Jenis atau ke Pak Rizky atau dari asosiasi Pak Alex? Boleh Pak Rizky mungkin. Oke, Pak Rizky silakan Pak. Apa pertanyaannya? Saya kira mau nanya sama Jenny soalnya kan. Ya, ini kan terkait resilience feature ya. Resilient. Nah, di sini kan kalau kita lihat merujuk sama framework dari NIST ya. Versi 800 160 di situ ada cyber resilience security. Poinnya ada beberapa tuh, bisa dijelaskan mungkin singkat aja, ada risk management strategi, NIST 800 goals ya, objektif, strategi desain sampai teknik lah. Yang saya tanyakan di sini ada approach. Nah, approach ini yang diprioritaskan dalam hal apa ya untuk pendekatan penanganan. Contohnya yang lagi viral tadi saya bilang ransomware, apapun variannya. Makasih.
Jujur kalau nanya detail kayak gitu, saya biasanya lempar ke konsultan saya Horangi. Gitu. tapi gini lah, kalau bahas ransomware tadi kan prioritasnya gimana gitu ya. Kalau saya sih selalu prioritas di prevention ya, apalagi sesuatu yang sudah terjadi masalah gitu kan. How do we deal with ransomware? Of course, like dari berbagai sumber kita tahu titik masuknya mulai dari mana gitu kan, apa aja kerusakannya. Oke, di sini ada yang belum familiar sama ransomware nggak? Ada yang belum kena atau belum Ada yang belum pernah kena ransomware di sini? Okay. Wah ya itu. Belum pernah kena. Oh, Anda sangat beruntung sekali. Tapi essentially ransomware is simple. Mereka mencuri, mereka tuh menginjek sebuah script ditaruh di somewhere di environment kita, kemudian data kita di encrypt dan kita nggak bisa pakai sampai kita bayar, gitu kan? Ya kayak ransom lah. Kita udah pelajarin contohnya kayak sebetulnya apa aja sih bisa di-encrypt sama ransomware. Essentially it's only two things. The first one is the data in your database, the second one is your files. Sebetulnya gimana cara kita, ada macam-macam ya. Pertama gimana cara prevent supaya ransomware nggak masuk ke tempat kita gitu kan. Balik ke ransomware itu masuk dari mana? It's less likely ransomware itu bisa masuk ini ya. Garis besar ada dua. Satu langsung masuk ke server. Jadi lewat brute force or whatever dapat akses masuk ke dalam server, naruh stripnya di sana dijalanin. Gitu kan. Atau kedua, yang lebih banyak terjadi adalah itu lewat komputer karyawan. Lewat komputer karyawan, keinstall di situ, somehow dia running exploit dari komputer karyawan, dapat akses ke server production, database production, etc. And then mereka ngelakuinnya. By the way, ransomware itu prosesnya lama ya. Jadi bukan sesuatu yang kayak masuk sekarang, besok tiba-tiba kita udah dipalak. Karena yang tadi dijelaskan sama Jenis, bahwa sebetulnya itu tuh staging. Pertama dia masuk dulu, habis dia masuk, habis itu dia akan scan, ini environment seperti apa, dia akan coba eskalasi privilege-nya. Jadi bisa jadi nih kayak tadi nih, mulai dari komputer office boy, gitu kan. Dia tahu komputer office boy, ternyata komputer office boy ini nggak bisa ngakses server production. Tapi di dalam satu network yang sama ada banyak komputer lain. Dia bisa berusaha mencari komputer yang punya akses ke production. Begitu dia punya akses ke production, baru dia mulai eksekusi gitu kan. Eksekusi mulai segala macam. So, preventionnya mulai dari segregasi dari akses ke data-data production dari working setting. Gimana caranya supaya dari working setting kita nggak bisa akses ke data production secara langsung. Sesimpel pada cuman berapa komputer yang bisa akses production, harus pakai VPN, etc. Ada banyak lah yang bisa dilakuin lah. Atau memang benar-benar bikin DMZ aja gitu, benar-benar nggak ada yang bisa akses ke benda-benda production kecuali beberapa orang tertentu, gitu kan. Bikin DMZ. That's one thing. Berikutnya yang bisa kita lakukan lagi kalau buat assume itu juga masih jebol. Somehow kita nggak bisa nih emang build kita nggak bisa otomatis, jadi kita tetap harus ada SSH ke server production gitu kan, dan itu kejebol, masuklah ke sana. Apalagi yang bisa kita lakukan berikutnya adalah make sure ya kita nggak bisa di-encrypt filenya. Database kita nggak bisa dijebol. Contohnya apa? Contohnya sesimpel tadi ya, kunci dari ransomware kalau ngomongin database itu bukan cuma datanya di encrypt, tapi juga data lamanya kan dihapus. Jadi kita nggak bisa restore gitu kan. Ya, maka rajin-rajin bikin snapshot. Semua provider cloud zaman sekarang saya tahu udah nyediain service database yang ada snapshotnya. AWS punya RDS, GCP punya apa, AliCloud juga punya RDS gitu kan. Sesimpel ada snapshot per berapa jam sekali. Jadi kalau misalkan di encrypt gitu kan, ya udah biarin aja di encrypt, gue restore aja ke 3 jam yang lalu kan selesai masalah. Betul. File system, kalau file build ya udahlah, file build ya biarkan seperti itu, tinggal di encrypt tinggal build lagi gitu kan. Tapi kalau ada file-file yang user generated content disimpan, ya mungkin jangan disimpan di server, mungkin simpannya di files di emang storage service kayak Google Cloud Storage atau di S3 gitu kan. Jadi bisa di restore segala macam. I think that's the prevention ini ya. Itu udah semi prevention sama penanggulangan ketika terjadi ya. Jadi ya saya sih ngeliatnya gitu aja sih, mulai diidentifikasi aja sebetulnya titik masuknya dari mana, titik serangnya dari mana, gimana cara supaya ada dua hal, satu tidak bisa diserang atau kedua, kalaupun diserang kita tetap gak kenapa-kenapa. Gitu sih prinsipnya. Kalau mau nanya detail soal tadi flow-nya seperti apa, mungkin Horangi lebih tahu dari saya. Oke. Mungkin Horangi mau nambahin. Oke, mungkin saya izin menambahkan. Kalau tadi Bapak refer ke NIST, kalau NIST sendiri sebenarnya akhir bulan ini akan dikeluarkan versi yang lebih baru ya, yang versi 2.0. Nah, tapi bedanya dari yang versi 1 yang tadi Bapak sebutkan, cuma sebenarnya ada tambahan, kalau di diagramnya NIST kan bulat gitu. Ada
ada 5 dari identify, detect, protect, respond, dan recovery. Nah cuma kalau yang di versi barunya di tengahnya ada namanya governance, jadi itu bagaimana kita mengelola semua kontrolnya secara keseluruhan, bagaimana kita review semua prosesnya, ensure kalau kelima lingkaran ini semuanya tuh udah diimplement dengan baik. Nah mungkin kalau dari proses kelima sendiri yang sekarang masih versi 1 ya, itu kan dia udah, kalau dari NST sendiri sudah menjelaskan dari pertama harus identify, kita harus hal-hal kontrol apa saja yang harus sebuah organisasi punya untuk mengidentifikasi apabila sebuah serangan itu masuk. Misalnya menggunakan EDR, lalu bagaimana cara mereview logs-logs dari antivirus dan lain-lain. Bagaimana kami membedakan apakah ini sebuah anomali atau ini tuh sebuah security event atau ini apakah ini insiden atau krisis atau lebih lanjut. Nah setelah itu ada juga di fase berikutnya yaitu protect. Apabila kami sudah selain identification control seperti yang di-identify tadi, bagaimana kita protect data-data kita. Ini contohnya membahas tentang authentication dan pemberian akses, itu bagaimana kami memprotek data-data yang sudah ada, kontrol apa saja yang harus diterapkan. Nah setelah itu ada juga bagaimana kami mendefend organisasinya dari serangan-serangan apabila sudah terjadi, misalnya sudah diidentifikasi adanya sebuah security incident, dari organisasi itu harus bagaimana. Dan juga ada recovery prosesnya dan kontrol-kontrol yang sudah dijelaskan di dalam NIST. Tapi kalau mau lebih detailnya nanti bisa langsung, itu ngobrol langsung dengan Bapak Daryl di sebelahnya Pak. Untuk sesi khusus karena NIST kan lumayan, kontrolnya lumayan banyak, ada totalnya mungkin hampir 100 ya. Nah, iya. Kalau di NIST sendiri, hari itu. oh ya. Silakan. Itu sebenarnya lebih membahas ke incident response. Jadi bagaimana sebuah organisasi membentuk sebuah incident response team, isinya minimal orang-orang dari tim apa saja. Kalau sesuai NIST atau best practice, itu harusnya ada dari IT security team, lalu IT team, ada legal and compliance juga, PR atau marketing, dan juga finance. 5 role ini penting ada, karena kalau misalnya terjadi sebuah security incident, kita harus cari tahu bagaimana yang tadi dari Bro Madi sudah katakan, itu harus kita bisa restore misalnya dari 3 jam sebelumnya, atau kita restore dari DRC kita. Itu kan butuh orang dari IT dan IT security. Tapi selain dari sisi teknis, kami juga harus melihat dari sisi financial, kira-kira kalau misalnya kita membayar sebuah ransomware tuh harganya berapa, apakah itu sepadan dengan kalau kita mencoba restore sendiri. Kira-kira mana yang lebih cepat dan kira-kira lebih gimana caranya biar secara financial kita mengeluarkan cost sesedikit mungkin. Tapi selain financial dan technical juga, kami juga harus memikirkan respon masyarakat dan dari legal side. Makanya dari tim marketing dan PR dibutuhkan juga. Bagaimana kita ngomong ke masyarakat dan kepada customer-customer kita yang mungkin menggunakan service kita, bagaimana kami menenangkan mereka apabila terjadi sebuah ransomware dan apabila terjadi sebuah insiden, respon kami harus bagaimana biar customer tetap memiliki kepercayaan terhadap kita dan agar brand reputation kita tidak tidak turun lah. Ya, iya. Nah biasa kalau di NIST itu akan membahas lebih banyak kontrol terkait incident response. Kita harus bagaimana bagian secara proses dan secara kontrol apa aja yang harus kita punya untuk menanggapi sebuah insiden. Gue mau nambahin dikit. Jadi kalau di BRUM, komite buat penanggulangan, buat penanggapan insiden nggak cuma insiden cyber, insiden in general ya, kita sebutnya sebagai tim situation management atau bisa disingkat shit man. When shit happens, shit man. Oke. Boleh nambahin? Ya, silakan. Ada yang mau nambah? Oke, mungkin katakanlah kita ketika ngomong mau implement cyber security itu kan banyak sekali framework ya, dan salah satunya di NIST gitu ya. Cuman basic dari sebenarnya cyber security itu adalah sebenarnya risk management kan ya. Risk management itu adalah kita harus mengidentifikasi aset apa saja yang kita punyai gitu ya. Dan dari setiap aset tersebut kira-kira apa saja kemungkinan yang akan terjadi dari aset tersebut. Nah, terus kemudian dari aset-aset tadi ketika kemungkinan terjadi,
apa yang harus kita lakukan ketika itu terjadi dan bagaimana kita memitigasinya gitu kan. Nah, katakanlah kita any serangan, mau ransomware dan seterusnya, apabila kita punya risk management yang baik, pada akhirnya kita akan punya resilience yang baik gitu ya. Dalam artian kita nggak akan pernah tahu ransomware itu bisa masuk apa enggak dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang katakanlah kita harus asumsikan itu akan terjadi. Nah, ketika kita akan terjadi, apa yang kita bisa lakukan? Mana kemudian data yang harus katakanlah misalnya kita jagain bahwa ketika ini kena ransomware, maka ini akan kritikal, ini akan bisa bikin down dan seterusnya. Nah, katakanlah ketika itu akan terjadi, bagaimana kemudian dalam konteks risk management itu kan kita bisa bikin kopian berapa, di berbagai device apa, dan seterusnya. Itu kan ada rules-nya. Masing-masing framework punya rules tersebut gitu ya. Dalam artian misalnya harus di 3 tempat, di 3 device yang berbeda, dan seterusnya. Nah, itu harus kita lakukan gitu ya. Nah, dalam artian kita nggak pernah tahu, bahkan katakanlah, Bapak Ibu mungkin tahu case-nya SolarWinds ya. Nah, itu kan zero day attack ya. Di mana banyak vendor besar kena gitu kan. Nah, hal kayak gitu itu juga akan bisa terjadi kepada semua organisasi. Jadi dalam artian, oke, ini data yang sangat-sangat kritikal yang nggak boleh ketika kena pun restore-nya jangan sampai 3 jam. Ketika ini kena restore-nya adalah misalnya semenit yang lalu misalnya. Nah, berarti kita harus bikin sebuah sistem yang memungkinkan untuk di-copy ke 3 tempat yang berbeda, di 3 device yang berbeda, dengan katakanlah latensi yang memungkinkan cuman misalnya berapa menit atau bahkan berapa detik. Itu akan sangat tergantung dari kebutuhan organisasi kita. Dan katakanlah ketika kita mengimplementasikan hal seperti ini, itu akan menjadi sebuah biaya versus dengan benefit kebutuhan kita gitu kan. Nah, ini akan menjadi diskusi yang perlu didiskusikan oleh organisasi. Yang pada akhirnya kita perlu mengidentifikasi mana yang kritikal, mana yang kena, kena nggak apa-apa, ini cuma file-file yang kayak gini doang gitu. Nah, itu harus diidentifikasi. Jadi kuncinya adalah risk management. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, seandainya ini kebetulan waktu juga yang membatasi kita. Saya pikir juga banyak pertanyaan dan juga dari sharing yang mau disampaikan di forum ini, tapi nanti setelah ini mungkin kita masih bisa ketemu ya. Oleh karena itu, mari kita berikan tepuk tangan untuk para panelis yang luar biasa ini. Ya, dan juga saya kembalikan ke moderator, ke MC. Saya sampai terkaget, Pak. Baik, terima kasih sekali lagi untuk moderator dan panelis kita yang sangat seru sekali. Boleh sekali lagi Bapak Ibu berikan tepuk tangan untuk mereka. Yes, kami persilahkan kembali ke tempat. Namun untuk kami ajak sekali lagi boleh bangkit berdiri berfoto bersama mengabadikan momen hari ini. Silakan fotografer boleh berada di tengah. Sedikit merapat. Ya, karena kita adalah anak-anak fintech, anak-anak cyber security, jangan lupa sign cuannya untuk bareng-bareng ya. Siap, boleh melihat ke tengah. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi untuk sharing yang begitu luar biasa. Untuk para moderator, panelis kami, ada Pak Marcelinus, Pak Alex, kemudian Pak Rizky dan juga Ibu Jenis dari Harangi, yang sudah memberikan sebuah gambaran besar untuk Bapak dan Ibu bahwa tenang, waspada memang perlu, tapi untuk Bapak dan Ibu bisa tidur nyenyak seperti yang disampaikan moderator kita tadi, sudah ada jawabannya dari Horangi dan rekan-rekan lainnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa inilah seluruh persembahan kami dari awal hingga akhir acara. Semoga apa yang dihadirkan melalui Building a Resilient Future in Cyber Security for Fintech yang merupakan persembahan dari Horangi dan juga Aftek bisa memberikan sebuah wawasan baru, knowledge baru, dan juga memberikan Bapak dan Ibu semangat bahwa segala sesuatu akan ada solusinya bersama dengan kita semua. Dan sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi feedback form, jangan lupa untuk boleh terlebih dahulu mengisi dengan men-scan QR Code yang ada di meja Anda, karena ini adalah salah satu persyaratan utama mendapatkan e-sertifikat yang sudah kami siapkan. Baik. Dengan demikian akhir kata saya mewakili Horangi dan juga Aftek, Jessica Wila pamit undur diri. Bapak dan Ibu kami undang untuk dapat menikmati santap siang yang sudah disiapkan di area belakang. Dan jangan lupa untuk dapat menggunakan kesempatan ini membangun networking Anda dengan seluruh tamu undangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di acara spesial dari Horangi Aftek berikutnya. Salam sehat selalu untuk Anda.